atas waktu dan kesempatannya. Suara saya masuk ya? Terdengar Bapak Ibu sekalian? Terdengar Bu Elia. Masuk Ya, Bu Terdengar Ibu. Elia, ini terdengar terima jelas. kasih. Bapak Ibu ya, perkenalkan saya Elia Yuswita, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Osep. Saya diberi amanah untuk hari ini untuk menyampaikan materi terkait dengan menyusun ya dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Nah, atau kita sebut dengan unit kompetensi pertama ya, Bapak Ibu. Eh, oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya, saya ingin mengingatkan jangan lupa absen. Silakan absen ya, absen untuk materi ini ya sebelum kita lanjut. Siap sudah Bu. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk materi ini sudah ada di sistem tentunya bisa di-download silahkan diikuti ya. Untuk sesi tanya jawab nanti kita di akhir saja ya, barangkali ya. Selesai materi dulu nanti baru diskusi. Kemudian akan ada pembahasan tugas atau LK ya, lembar kerja peserta. Nanti setelah diskusi kita bahas di mana tugas ini nanti langsung Bapak Ibu kerjakan ya. Setelah saya selesai, kita diskusi sebentar, kemudian Bapak Ibu langsung mengerjakan tugas. Nah, tugasnya nanti untuk LK1 ini yang akan saya sampaikan di uploadnya nanti di tugas 1. Ya, oke. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya untuk share dokumen. Ini materinya sama ya dengan yang ada di sistem, silahkan di-download ya. Jadi ini adalah unit kompetensi 1 ya, penilaian halal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan memang harus dapat 6 unit kompetensi ya, berdasarkan SKKNI ya, penilaian halal. Tujuan dari unit kompetensi yang pertama ini, Bapak Ibu nanti harapan kami memiliki pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun ya dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya ya. Menyusun secara manual, walaupun mungkin bukan mungkin lagi, tapi memang betul ya. Walaupun di halal itu pelaku usaha sebetulnya tinggal download saja ya, download dari beberapa data yang sudah diinput di si halal. Namun tetap saja Bapak Ibu harus tahu prosesnya. Kenapa bisa sampai seperti itu gitu ya? Manualnya seperti apa cara menyusunnya ya? Jadi harus bisa juga. Nah, ini ya referensinya adalah SKKNI Penyelia Halal nomor 21 tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, kita ulang kembali terkait dengan penyelih halal ya. Nah, Bapak Ibu calon-calon penyelih halal ya. Penyelih halal itu apa ya? Sudah pasti tahu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses atau terhadap proses produk halal. Ya, tanggung jawab Bapak Ibu nanti ya. Bagaimana jalannya proses produk halal di perusahaan itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan proses produk halal ini ada 7 sebetulnya Bapak Ibu aktivitas kritisnya. Mulai dari penyediaan bahan ya, kemudian pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian ya, penjualan dan penyajian. 7 sebetulnya. Tambah satu penyembelihan kalau pelaku usahanya itu dari RPH atau RPU ya masuk penyembelihan. Tapi kalau tidak hanya 7. 7 ini juga jika dia restoran catering ada penyajian ya, tapi kalau bukan ya penyajian biasanya tidak juga. Jadi nanti untuk tahapannya ini tergantung dari unit usaha ya yang dibantu oleh Bapak Ibu. Nah, tugas penyelih halal kita lihat ya. Kita ulang kembali, jadi bisa kita singkat dengan singkatan ABC Kodam, Bapak Ibu ya. A berasal dari kata awas ya, pengawasan. Ya, disinilah Bapak Ibu bertugas yang pertama mengawasi proses produk halal atau PPH di perusahaan itu ya. Kemudian setelah pengawasan melakukan perbaikan ya, BC tadi ya, perbaikan dan juga pencegahan perbaikan terhadap apa ya temuan-temuan ya yang mungkin ditemukan pada saat melakukan pengawasan. Kemudian tindakan pencegahannya ya juga apa eh, di kira-kira ditentukan ya seperti itu. Kemudian call ya, koordinasi ya, mengkoordinasikan PPH kepada siapa ya, tentunya internal perusahaan ya. Kemudian juga kepada eksternal supplier
ya, kemudian auditor eksternal dan kemudian mendampingi auditor halal pada saat auditor halal dari LPH itu melakukan pemeriksaan di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu ya tugas penilai halal. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari tugas penilai halal ini ada empat ya, empat tugas ya. Jangan lupa ini diingat-ingat ya, empat tugas. Nah, kemudian kita masuk ke intinya nih ya, terkait dengan unit kompetensi penilai halal ya. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menyusun dokumen, manual SCPH ya, dan kelengkapannya. Nah, tentunya dalam menyusun dokumen SCPH ini, Bapak Ibu harus tahu dulu ya, ruang lingkup ya, proses bisnis pelaku usaha yang akan dibantu seperti apa ya. Apakah eh, ada proses penyediaan bahan baku, penyimpanan sampai penyajian atau mungkin hanya beberapa saja. Nah, ini tergantung dari unit usahanya apa ya. Kemudian proses bisnisnya, dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan awal apa saja. Nanti kita lihat ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa melakukan analisis terkait titik kritis ya, titik kritis halal ya di suatu perusahaan atau di unit usaha yang Bapak Ibu bantu sesuai dengan persyaratan atau standar halal. Nah, nanti dituangkan ya semuanya dalam manual SCPH. Sebetulnya manual SCPH ini sudah ada untuk formatnya ya, formatnya namun memang format ini biasa digunakan untuk pelaku usaha menengah ke bawah, menengah kecil ya. Tapi juga bisa digunakan oleh pelaku usaha pada umumnya. Nanti mungkin kalau ada klausul yang kurang bisa ditambahkan ya, disesuaikan. Atau mungkin ada yang berlebih tidak diperlukan bisa dihapus. Nanti bisa menyesuaikan. Nah, gitu ya. Terkait proses bisnis tadi, ya ini definisinya ya Bapak Ibu, ya. Serangkaian aktivitas terstruktur yang saling terkait dalam perusahaan ya untuk menghasilkan produk ataupun jasa, ya. Mulai dari produksi, pemasaran, penjualan, keuangan dan SDM, ya. Di halal juga sama, ada juga. Nah, kemudian ruang lingkup sudah saya sampaikan tadi ya, eh, terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan ya, mulai dari tadi penyediaan bahan, kemudian pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ya, termasuk kalau misalnya ada outlet, ada makun, ada gudang sewa, itu semuanya ditulis di ruang lingkup ya, ruang lingkup usaha. Nah, terkait dokumen Bapak Ibu, dokumen pelaku usaha yang dibutuhkan ya terkait pengajuan halal ini yang utama itu adalah NIB. Jadi kalau nanti unit usaha yang Bapak Ibu dampingi tidak punya NIB atau belum punya, berarti Bapak Ibu PR pertamanya adalah membuatkan NIB-nya dulu, daftarkan NIB-nya ya di OSS ya, seperti itu. Jadi harus ada NIB memangnya. Nah, kemudian baru nanti kita bisa lanjut untuk penyusunan dokumen SCPH-nya. Nah, dalam penyusunan SCPH ini ya Bapak Ibu juga harus bisa menganalisis risiko titik kritis kehalalan. Ya, jadi dari setiap tahapan ya, tahapan proses kegiatan ya yang tertera dalam ruang lingkup usaha tadi, itu diidentifikasi kira-kira titik kritisnya ada di tahapan mana gitu ya. Apakah mungkin dalam tahapan penyediaan bahan baku ada? Ya, mungkin ada. Dalam pengolahan sudah pasti. Dalam apalagi penyimpanan ya juga pasti ya. Pengemasan, pendistribusian, penyajian dan seterusnya. Nah, semua itu sebetulnya ada titik kritisnya. Nanti kita lihat lebih jauh ya. Titik kritis ketidakhalalan itu apa? Dia adalah kondisi ya, kondisi di mana terdapat kemungkinan ya, kemungkinan sesuatu yang berasal dari bahan haram ataupun najis ya, atau mungkin kondisi yang memungkinkan fasilitas terkena dengan sesuatu yang tidak halal Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti mempengaruhi kehalalan daripada produk yang kita hasilkan seperti itu. Untuk analisa risiko ya, titik kritis kehalalan kita lihat lagi nanti. Ini sebetulnya sudah dijelaskan ya kemarin ya di materi titik kritis ya, titik kritis eh, bahan ya. Saya ulang sedikit ya.
Terkait titik kritis ini, Bapak Ibu, cara mengidentifikasinya ya, bahan itu kan bisa kita kelompokkan menjadi bahan yang apa, jenis-jenis bahan ya, yang kritis, tidak kritis gitu ya. Kemudian dari asalnya, apakah asalnya dari nabati, hewani, mikroba, atau mungkin bahan lainnya, bahan tambangnya banyak. Nah, contoh mungkin bahan nabati. Bahan nabati, ketika dia ada pengolahan, nanti akan perlu kita pertanyakan, ketika ada pengolahan, apakah nanti apa pengolahan ya? Apakah ada proses-proses penggunaan mikrobial dalamnya atau tidak gitu ya. Kita contohkan saja misalnya dalam pembuatan tempe. Bahan nabatinya berarti dari kacang kedelai. Kacang kedelai ada pengolahan ya ada. Nah, kalau ada pengolahan berarti dalam prosesnya itu apakah menggunakan mikroba? Ya, betul. Berarti kalau menggunakan mikroba, lanjut lagi titik kritisnya kita ya. Nah, penggunaan mikroba ini kita kemungkinannya dua ini. Nah, yang pertama adalah apakah mungkin akan dihasilkan alkohol atau tidak? Ya, oh tidak, tidak. Berarti kalau tidak, mungkin dalam prosesnya si kedelai tadi apakah menggunakan BTP, bahan tambahan atau penolong lain-lainnya gitu ya? Ya pasti ya kalau dalam pembuatan tempe ya. Terus seperti itu ya. Ternyata kita identifikasi ada pada raginya, Bapak Ibu ya, lagi yang digunakan dalam pembuatan tempe. Nah, itu salah satu titik kritisnya, belum lagi dari prosesnya ya. Begitu kira-kira. Untuk bahan nabati juga sama. Nah, bahan hewani maksudnya ya. Bahan hewani ini bahan yang sangat kritis Bapak Ibu ya, terutama yang dari daging ya, ayam ya. Nah, kalau misalnya jadi dia harus berasal dari hewan halal ya, titik kritisnya ya seperti ini kita kita tanyakan ya dalam pohon titik kritis bahan hewani ini. Kalau misalnya dia berasal dari hewan halal ya, aman berarti ya aman nggak apa-apa. Nah, kalau dari hewan halalnya Eh, ada pertanyaan lagi dari hewan halal, kemudian apakah memang sudah diproses disembelih secara syariah atau bukan gitu ya. Kalau iya berarti aman, kalau enggak ya enggak boleh digunakan. Nah, kalau iya tadi belum aman juga ternyata. Nah, ada pertanyaan lagi. Ketika dia disembelih secara syar'i, bukti kita apa yang menyatakan bahwa iya memang itu sudah disembelih secara syariah buktinya. Ya, kita harus lihat bukti. Buktinya adalah legalitasnya ya atau sertifikat halal dari proses penyembelihan tersebut. Jadi di situ ya titik kritisnya itu beberapa contoh. Belum lagi bahan mikrobial. Kalau mikroba ini titik kritisnya umumnya terletak pada media ya, media pertumbuhan, media penyegaran, media produksi ya, baik itu nabati ataupun hewani ya Bapak Ibu. Belum lagi bahan tambang, sintetik dan campuran ya. Nah, kemudian analisa risiko. Kita ingin menganalisa risiko suatu produk ya. Ini berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi Bapak Ibu nih. Tingkat keparahan itu serius, sedang, ringan, sama ya. Kemungkinan terjadi juga sulit, jarang dan sering. Katakanlah di mana ya? Di unit usaha restoran. Restoran ya ada menu ayam goreng. Menu ayam goreng dia menggunakan ayam. Ya, ayam, kalau keparahannya dari segi halal ya serius ya, high risk ya, termasuk high risk. Kemudian kalau di restoran sudah pasti ya diproduksi tiap hari karena ada di menu. Mungkin juga menjadi menu andalan ya, dan kemungkinan terjadi sering. Berarti risikonya tinggi ya, seperti itu kira-kira ya. Untuk ini gambarannya, tergantung dari produk dan unit usaha yang akan didampingi nanti ya. Nah, ini contoh tabel ya terkait dengan analisis juga ya risiko ya, ketidakhalalan ya mulai terkait dengan proses tadi ada enam, ada tujuh ya, mulai dari penyediaan bahan. Oh, di sini ada delapan ya: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian ya. Nah, ini Ada kita 7 itu, Bu. tujuh ya Pak. Nomor 5 nggak Oh ada. iya, limanya kelewat. Oke, ya benar tujuh ya.
Nomornya aja yang kelewat nomor 5 betul. Ya, jadi jadi kita perlu bertanya juga setiap tahapan ini dalam PPH ini, apakah kemungkinan akan ada risiko ketidakhalalan gitu ya, misalnya dalam hal penyediaan bahan. Ya kebetulan di sini tidak ada ya. Kalau adanya mungkin dalam hal penyediaan bahan ya, kebetulan Bapak Ibu eh, membantu pelaku usaha restoran ya, yang mana ternyata ayam yang biasa dibeli ya, yang untuk informasi apa bahan-bahannya itu ada di daftar bahan halal, ternyata stoknya lagi kosong ya. Kemudian Bapak Ibu membeli ayam dari sumber lain yang belum jelas halalnya, SH-nya belum ada. Nah, di situ bisa menjadi titik kritis kehalalan dari proses penyediaan bahan. Itu salah satu contoh ya. Tingkat risikonya pasti tinggi ya. Nah, pengolahan, penyimpanan dan seterusnya. Ini nanti bisa ini ya dicermati ya, disesuaikan dengan unit usaha yang akan didampingi. Nah, kemudian kita lihat lagi terkait menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya Bapak Ibu ya. Dalam menyusun dokumen SCPH ini kita perlu memperhatikan setiap lembaran ya yang ada pada manual SCPH itu perlu dibaca detail ya Bapak Ibu ya, di mana si manual SCPH ini dia nanti akan menggambarkan ya cara dari pelaku usaha untuk memenuhi kriteria SCPH. Dan manual SCPH ini ya Bapak Ibu fungsinya adalah sebagai panduan atau sebagai pedoman bagi pelaku usaha ya dalam menerapkan SCPH itu bagi pelaku usaha. Kalau bagi auditor atau mungkin Bapak Ibu nih auditor internal ya internal bukan eksternal atau sebagai penyelia juga akan nanti berfungsi juga sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan ya begitu. Kemudian di dalam manual SCPH ini ada prosedur dan atau instruksi kerja ya Bapak Ibu dari tiap aktivitas tadi ada itu sudah ada tertuang dan nanti itu bisa diadop kalau Bapak Ibu belum punya prosedur Bapak Ibu bisa adopsi ya, disesuaikan lagi dengan unit usaha yang didampingi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam tahapan penyusunan manual halal atau manual SCPH ini, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan ruang lingkup dokumen, ya. Diidentifikasi dulu produknya apa, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi, produk yang akan didaftarkan halal itu apa? Supaya Bapak Ibu bisa menentukan jenis produknya, ya. Jenis produk yang nanti untuk menentukannya bisa dicek di KMA 944 ya dan atau KMA 748. Jadi harus ditentukan dulu ya produk, kemudian fasilitas produksi ya pabrik, SDM dan dokumen pendukung lain. Nah, kemudian dilakukan analisis kesenjangan atau gap kalau ada gap ya. Jadi gap ini kita analisis dari 5 kriteria ya SCPH Bapak Ibu. Nah, kemudian baru kita tentukan format manual SCPH yang akan digunakan. Apakah mau mengikuti format template yang sudah ada di WPP-CPH atau menggunakan format yang mungkin sudah ada dari perusahaan masing-masing ya. Kemudian baru implementasikan manual halal yang sudah dibuat ya. Kita periksa misalnya SOP-nya sudah ada atau belum atau sudah efektif atau belum gitu ya. Kemudian perekamannya audit internal ya. Dan berikutnya baru kita verifikasi dokumen-dokumen manual yang sudah dilampirkan, yang sudah disiapkan, diverifikasi, dan juga dilakukan sosialisasi ya manual dan juga prosedur SCPH-nya, terutama di internal perusahaan. Ya, nah ruang lingkup tadi, ruang lingkup terkait dengan proses bisnis perusahaan kita harus pahami ya Bapak Ibu ya, bagaimana proses bisnisnya, kemudian dan pastikan juga bahwa produknya itu memang bisa untuk disertifikasi halal. Jadi kalau eh, apa produknya itu produk yang tidak kritis, biasanya atau pada umumnya memang akan tertolak di sistem Bapak Ibu. Karena dari BPJPH mewajibkan yang sertifikasi halal ini adalah yang termasuk dalam KMA 944 dan atau 748. Kalau belum berarti nanti akan tertolak. Namun pelaku usaha tentu boleh ya kalau memang ingin mengajukan halal untuk mendapatkan nilai plus ya dari produk misalnya, boleh ya, nggak masalah. Kemudian pastikan juga
ini ya, perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Ya. Syarat-syaratnya lengkap ya semuanya. Lalu kita identifikasi produk tadi, produknya apa, tentukan ya. Nah, kalau sudah tahu produknya A, ini produk A ini jenis-jenis produknya apa nih gitu ya, supaya nanti ketika input isi halal, Bapak Ibu langsung connect ya, oh iya ini gitu kan, banyak nanti pilihan tuh ya produk-produk jenisnya. Kemudian fasilitas pabrik, lokasi SDM ya dan dokumen lain itu disiapkan, diidentifikasi ya semuanya. Kemudian itu ya, barangkali Bapak Ibu tadi daftar produk dibuat, fasilitas, sumber daya, SDM ini terkait dengan yang pertama adalah penyelia. Eh, jadi penyelia ini juga ya di pelaku usaha ya Bapak Ibu. Ada dua macam juga nih. Ada penyelia halal eksternal dan penyelia halal internal gitu ya. Kenapa bisa ada dua? Seharusnya sih satu ya. Cuman karena si pelaku usaha itu kadang mereka tidak punya penyelia halal. Jadi mereka meng-hire penyelia halal eksternal untuk menjadi penyelia halal di unit usahanya. Itu boleh. Untuk sekarang ini memang boleh ya. Belum ada aturan yang melarang itu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika jadi penyelia halal masih boleh ya menjadi penyelia di lebih dari satu pelaku usaha. Ya, begitu. Jadi Bapak Ibu nanti nih contohnya sebagai penyelia halal eksternal. Nah, internalnya juga harus ditunjuk ya Bapak Ibu karena kan kalau eksternal ini dia tidak stay di situ terus. Ya, untuk menjamin kehalalan produknya yang ada yang di sana adalah internal. Internalnya berarti Bapak Ibu juga harus mengkader internal perusahaan untuk menjadi penyelia halal. Seperti itu ya, untuk menjamin nanti prosesnya keberlanjutan dari PPH-nya ini sampai nanti akhir itu tetap ya, tetap berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu kader ya internal perusahaan yang jadi penyelia halal internal gitu ya. Kalau bisa mereka juga disuruh ikut training juga nanti gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas di sana, ada penggantinya. Jadi eh, apa tanggung jawab bahwa produk itu halal nanti bisa dialihkan ke yang di kader tadi ya internal tadi begitu ya. Jadi harus ada SDM ya penyelia halal eksternal internal kemudian tim manajemen halal kalaupun ada ya dan bukti-buktinya formulir-formulir yang digunakan. Ya. Nah, kemudian analisis kesenjangan, nah ini dilakukan atau dilaksanakan untuk mendeteksi adanya kesenjangan, kesenjangan sistem Bapak Ibu ya yang sudah diimplementasikan oleh pelaku usaha ya dengan persyaratan sertifikasi halal. Contohnya begini, kita lihat. Ini contohnya. Jadi, SCPH itu ada 5 kriteria ya, Bapak Ibu, mulai dari komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk pemantauan dan evaluasi. Ya, nah, semisal yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Nah, kebetulan di sini di perusahaan itu belum ada. Belum ada, belum ditetapkan ya. SK-Tim juga belum ada. Berarti di sini ada gap, ada ketidaksesuaian. Nah, tindak lanjutnya membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan dan mensosialisasikannya, ya. Seperti itu. Dan juga perlu dibuatkan SK-Tim tadi ya, SK-Tim penyelia halal ya, dan atau tim halal yang disertai dengan job desk masing-masing di SK itu. Jadi jelas nih kerjaannya apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian terkait bahan, ya, bahan mungkin ada gap juga. Oh, ternyata bahannya belum cukup dokumen yang valid ini, gitu ya. Jadi perlu bagian pembelian atau purchasing ya, eh, meminta dokumen pendukung yang valid ke si produsen. Ya, nah, kemudian terkait PPH juga mungkin SOP-nya belum ada, belum lengkap ya. Nah, ini akan sangat umum Bapak Ibu temukan nanti di pelaku usaha menengah kecil ya yang memang dia nggak punya SOP. Jangankan SOP ya, manual halal aja untuk pengajuan halal mereka nggak punya. Makanya di hire penyelia halal eksternal ya untuk membantu pengajuan sertifikasi halal. Nah, lalu produk juga seperti itu. Mungkin produknya masih menggunakan nama-nama yang menyimpang, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu berarti perlu dirubah namanya ya. Ada gap juga di sini. Pemantauan evaluasi juga sama, mungkin akan ada gap juga ya.
Seperti itu. Nah, kemudian dalam menentukan format manual SCPH tadi ya, Bapak Ibu yang akan dipilih, itu ada dua sebetulnya ya. Ada format manual halal yang bebas. Bebas itu perusahaan yang menentukan, tapi memang isinya disesuaikan ya. Kemudian yang template, template ini sudah ada, tinggal digunakan Bapak Ibu ya. Dan memang fungsinya tadi SCPH atau manual SCPH itu sebagai panduan, sebagai pedoman ya dari bagi Bapak Ibu ya untuk melakukan uh, proses pengawasan di internal perusahaan, kemudian juga menjadi pedoman panduan bagi perusahaan juga ya untuk penerapan sistem halal. Dan manual halal ini ya, manual SCPH itu harus terpisah dari manual sistem lain Bapak Ibu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu punya manual terkait dengan food safety atau apa gitu ya. Ya itu harus terpisah manualnya. Cuman kalau untuk proses pelaksanaan pengawasannya, auditnya itu boleh bareng ya, boleh berbarengan, tapi manualnya tetap harus terpisah, dokumentasinya terpisah ya. Seperti itu. Nah, ini bebas ya, umumnya memang disiapkan oleh perusahaan, tapi memang harus ada ya 5 kriteria SCPH itu di dalamnya. Nah, itu ya. Ini beberapa hal yang harus ada dalam manual halal. Nah, kalau misalnya nanti tadi Bapak Ibu mau buat manual SCPH bebas aja deh gitu ya, yang simple tapi lengkap. Nah, boleh nggak apa-apa. Asalkan di dalamnya, yang pertama tentu ada covernya ya, yang menunjukkan identitas bahwa itu adalah manual perusahaan SCPH perusahaan A gitu. Kemudian daftar isi, identitas perusahaan ya, halaman umum perusahaan pokoknya di situ. Lalu ada kebijakan dan prosedur perusahaan dalam pemenuhan kriteria CPH dan beberapa lampiran-lampiran ya terkait dokumentasi proses sosialisasi kebijakan halal. Kemudian surat penetapan tim ya, tim manajemen halal dan atau penyelia halal. Lalu daftar bahan dan formulir-formulir terkait. Apakah itu terkait penerimaan bahan tadi, atau mungkin audit internal, manajemen review, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga matriks bahan versus produk, dan juga fasilitas produksi. Nah, ini penting, ya. Ini setidaknya harus ada dalam format manual yang bebas. Nah, ini contoh ya, halaman depannya itu, cover halaman muka manual ya, seperti ini. Diisi ya, nama usaha, perusahaannya, ini juga dilengkapi nih. Di bawahnya juga ada nama usaha. Nah, ini daftar isinya tadi ya. Jadi di dalam SCPH itu ini juga jangan diabaikan nanti Bapak Ibu. Ini penting juga ya, nomor halamannya ini ya, ditulis, dilengkapi. Kemudian ya, ini tadi terkait identitas perusahaan ya, informasi umum perusahaan, nama perusahaan ya, NIB, skala usaha, nama pemiliknya, kemudian nama penilai halalnya ya dituliskan juga di situ, alamat perusahaan, telepon, fax perusahaan, alamat fasilitas produksi ya. Jadi bedanya bedanya apa? Apa Bapak Ibu kira-kira? Alamat perusahaan dan alamat fasilitas produksi. Yang tahu nggak? Kalau alamat Kalau perusahaan itu Mhm. dia ada di NIB atau enggak sesuai KTP. Tapi kalau alamat eh, fasilitas produksi itu pabriknya. Ya, betul. Pabrik, ya begitu ya. Jadi itu berbeda ya kalau memang nanti perusahaannya itu beda lokasi dengan pabrik. Iya, begitu. Ibu siapa tadi? Yasmin. Oh iya, Bu Yasmin, gitu ya. Nah, kemudian telepon, fax, fasilitas produksi, kontak person, email ya, nomor izin edar ya kalau ada itu juga dilampirkan, jenis produk. Nah ini tadi Bapak Ibu, jenis produk. Jadi jenis produk ini nanti penulisannya itu lengkap ya. Ini nggak lengkap ini ya. Nah dilihat di KMA 944 dan atau 748. Nah nanti kalau Bapak Ibu menginput SCPH juga di situ tolong lengkap juga penulisannya. Misalnya jenis produknya itu roti dan roti and bakery ya, sesuai dengan KMA 944 tahun 2024 gitu ya.
Jadi kalau untuk makanan dan minuman, mengacunya untuk penentuan jenis produk ini ke KMA 944 ya. Kalau non makanan minuman, yang bukan makanan minuman ya, itu ke KMA 748 ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat kembali 5 kriteria SCPH ya yang ada di manual SCPH ini terkait komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, lalu ada PPH, proses produk halal, kemudian produk dan pemantauan evaluasi. 5 ini yang ada ya. Dan apa terkait dengan SOP-nya, prosedurnya, ya ini masing-masing bahan juga dijelaskan sebetulnya dalam SCPH. Ya, nanti kita lihat di lembar kerja ada. Nah, ini tadi terkait komitmen tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi dalam komitmen tanggung jawab itu ada 3 unsur yang perlu dilengkapi ya supaya SCPH-nya ketika diaudit ya itu tidak ada temuan. Yang pertama terkait kebijakan halal ya atau komitmen halal sama ya. Jadi ini perlu ditetapkan oleh perusahaan ya manajemen puncak pimpinan tertinggi ya Bapak Ibu yang menetapkan kebijakan halal dan tanda tangan ya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, tugas tanggung jawab ya juga dijelaskan. Ini juga SK penetapan tim dan atau penyelih halal juga dilengkapi dan ini yang tanda tangan nanti atau yang menetapkan juga sama pimpinan tertinggi ya bukan begini tapi pimpinan tertinggi ya seperti itu. Kemudian pembinaan SDM tadi ada yang eh, apa SDM internal dan eksternal ya buktinya dari pembinaan SDM ini ya kalau ikut training berarti ada materi trainingnya kemudian ada hasil evaluasinya ada dokumentasinya ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ada absen juga ya absensi. Ya, nah terkait bahan-bahan intinya bahan-bahan yang akan digunakan dalam eh, proses produk halal itu semuanya harus halalnya tertuang nanti di dalam daftar bahan halal. Dan Bapak Ibu juga harus komitmen ya menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah, proses produk halal juga sama. Terkait PPH, PPH mulai dari penyediaan bahan, tadi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian, semuanya juga apa harus komit untuk dijaga agar tidak terkontaminasi dengan yang najis atau haram. Ya, nah, gitu. Kira-kira ini prosedur-prosedur. Ini sebetulnya eh, ungkapan dari SCPH ya. Ada di manual SCPH sebetulnya ini semua. Saya nggak perlu baca ya. Karena ini banyak Bapak Ibu nih. Ada terkait dengan prosedur pensucian, ya pensucian dari najis ya. Najis mughalazah, kemudian mutawasyithah dan mukhafafah ya. Kemudian ada terkait dengan pemeriksaan, produksi, ya semuanya ini prosedurnya, ya. Oke, kita keep ya. Nah, kemudian produk juga sama, produk juga ada di situ gambarannya terkait produk ya, bahwa memang produk yang disertifikasi adalah produk yang memang sudah didaftarkan, kemudian sesuai dengan kesehatan standar juga ya, tidak melanggar ya aturan seperti itu. Pemantauan evaluasi ini terkait dengan kaji ulang manajemen dan juga audit internal. Audit internal dan kaji ulang manajemen ya. Yang umumnya audit internal dan kaji ulang manajemen ini dilakukan paling tidak itu 1 tahun sekali ya dilakukan. Dan bukti auditnya dilengkapi dengan apa absensi, kemudian dokumentasi kegiatan audit, checklist audit ya itu penting semua. Gitu Bapak Ibu ya. Dan beberapa prosedur ya. Eh, untuk pembuatan prosedur saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu lah ya. Harus ada tujuan ya, tujuan prosedur apa misalnya prosedur pembelian bahan. Ada tujuannya apa, ruang lingkupnya, daftar istilah referensi standar, dokumen terkait dan penjelasan terkait dengan prosedur tersebut ya. Nah, kemudian di bawahnya ada halaman pengesahannya. Seperti ini contohnya. Jadi di bawahnya ini disahkan, disusun, diperiksa dan disahkan. Itu ya tanggal berapa? Gitu.
Gitu ya Bapak Ibu. Terus implementasi SCPH ini, implementasi ini kita mau apa menelusurnya juga runut ya. Lebih enaknya itu runut Bapak Ibu dari kriteria pertama ya. Misalnya terkait dengan em, komitmen tanggung jawab tadi, ada kebijakan halal ya. Implementasinya berarti si perusahaan harus sudah menempel poster kebijakan halal ya. Seperti itu di eh, apa di unit usahanya. Kemudian terkait tim harus ada tadi SK penunjukan ya, tim dan atau penyelia. Kemudian eh apa lagi ya? Itu SDM ya. Pelatihannya Bu, bukti Oh iya, pelatihan. pelatihan. Ya, pelatihan ya terkait SDM juga sama pelatihan ya. Begitu. Nah, oke, itu ya terkait bahan apa Bapak Ibu yang harus dilengkapi bukti pendukungnya ada daftar bahan halal ya, sudah harus ada. Kemudian Sertifikat halal. ya sertifikat halal, bukti-bukti ya. SDS, COA. COE. Ya, dokumen pendukung itu, oke. Kemudian bukti-bukti pembeliannya ya juga harus disimpan ya, di-keep, dijaga semuanya ya. Nah, terkait dengan bukti-bukti pembelian bahan ini ya Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya bahan daging saja yang harus ada Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha itu nanti Bapak Ibu ya kalau menjadi penyelia halalnya, usahakan setiap nota pembelian bahan, apakah itu bahan kritis atau tidak, itu disimpan oleh pelaku usaha. Jangan hanya yang bahan-bahan daging-daging aja, tidak begitu ya. Semua bahan, semua ya ditunjukkan buktinya nanti kalau ada auditor yang datang ya. Begitu. Kemudian makanya tadi harus ada juga daftar bahan halal. Nah, ini juga untuk mempermudah menjadi ini juga ya menjadi apa ya catatan tersendiri nih bagi Bapak Ibu nanti ya untuk melakukan pengadaan bahan halal ya. Oh iya, bahannya apa? Tinggal dilihat di daftar bahan halal gitu. Kalau memang ternyata ada yang tidak digunakan, yang digunakan tidak ada dalam daftar tersebut, bisa dicek dulu bahannya. Bahannya ini halal atau tidak ya. Kalau halal nanti bisa ditambahkan ya begitu bahan-bahannya. Tapi untuk penambahan bahan-bahan yang digunakan dalam PPH ini juga harus mendapat persetujuan dulu ya dari BPJPH dan atau LPH begitu ya. Karena kan ini nanti terkait dengan eh, sertifikat halalnya ya. Soalnya kalau yang diaudit itu sudah kalau sertifikat halalnya bahan bakunya aman ya. Kalau nanti ada penggunaan bahan baku baru setelah penerbitan ESA ya harus laporan lagi nggak bisa langsung digunakan ya karena dia nanti akan masuk dalam sistem ya si bahan-bahan halal yang digunakan tadi. Kemudian begitu ya Bapak Ibu itu terkait bahan belum lagi PPH. Nah PPH tadi banyak ya mulai dari penyediaan bahan sampai dengan penyajian ya semuanya harus disiapkan bukti-buktinya Bapak Ibu ya nota-nota pembeliannya kemudian terkait ini juga sih beda-beda aktivitas ya. Contohnya mungkin ada aktivitas pengolahan ya, ada menu ya, buku resep ya itu juga harus disediakan oleh perusahaan ya. Karena kita akan cross check terkait dengan bahan-bahan ya. Kemudian prosesnya itu kita lihat dari si buku menu tadi, buku resep ya. Buku resepnya itu tidak perlu gramasi lengkap sih tidak, cuman yang menjelaskan bahwa produk A ini terdiri dari bahan ini, seperti itu. Nah, itu produk ya. Kemudian penamaan produk juga harus diperhatikan ya, jangan sampai menggunakan nama-nama yang tidak disarankan ya, tidak diterima. Lalu pemantauan evaluasi terkait audit internal dan kaji ulang manajemen, Bapak Ibu, itu perlu dilakukan. Paling tidak 1 kali setahun ya dilakukan, minimal itu ya. Sekali setahun. Ada buktinya. Buktinya apa? Daftar hadir audit, ya. Kemudian checklist audit, dokumentasi, gitu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, tadi kan di
kriteria SCPH pada bagian komitmen tanggung jawab ada itu SDM ya, terkait SDM, peningkatan SDM misalnya bisa dengan melakukan training, pelatihan. Kalau audit internal kan hak untuk melakukan pemotongan evaluasi ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nih saya bertanya ya, sebelum saya yang ditanya, eh, apakah bisa gitu ya di suatu perusahaan itu dilakukan dalam satu waktu yang sama antara training, training internal ya, bukan eksternal, internal training dengan proses audit internal, bisa nggak Bapak dilakukan? Ini apa Bu? Training audit dengan In- training? internal, iya, internal training dengan audit, audit internal dengan proses audit. Bisa nggak itu dilakukan dalam satu waktu yang sama? Nggak bisa Bisa Bu. bisa Nggak bisa diulangi, ya? Bu. Nggak Nggak bisa bisa Bu. ya? Mungkin bisa Bisa. kali Bu. Nggak bisa Gimana? Bu. Misalnya di pagi dari jam 8 sampai jam 12 dia melakukan training internal. Ya. Tapi setelah itu dari jam 1 sampai jam 5 atau jam 4 itu dilakukan audit internal. Kalau skopnya kecil, ya Ya, Bu. benar. Nggak bisa Bu. Kalau Nggak skopnya bisa. besar nggak bisa ya. Iya, benar. Harusnya sih beda hari ya. Jangan di hari yang sama ya. Ya, gitu ya. Harusnya sih beda hari, jangan di hari yang sama gitu. Eh, Memang tidak sebaiknya di hari yang sama. Nah, itu nanti terkait dengan bukti-bukti Bapak Ibu. Ini saya sering sekali menemukan penyelia halal yang menyiapkan bukti internal training, kemudian dengan audit internal itu sama gitu. Udah jelas-jelas di situ nyata dalam form buktinya itu absensi audit internal. Ketika diminta absen trainer apa internal training, training internal, ya itu gitu ya, absen dari proses audit tadi. Itu kan dua hal yang berbeda, tidak bisa dianggap sama gitu loh. Ya. Jadi memang ada beberapa penyedia halal yang beranggapan wah ini gampang di apa ya dimudah-mudahkan tapi sebetulnya tidak semudah itu gitu ya apalagi terkait bukti-buktinya harus terpisah gitu dan betul-betul dilakukan gitu ya. Jangan sampai dimudah-mudahkan ya, karena ini kan prosesnya untuk pengajuan halal. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang harusnya terpisah ya, tidak disamakan dan memang betul-betul dilakukan ya. Jadi untuk persyaratan pengajuan halal itu kan Bapak Ibu harus penuhi nih 5 kriteria SCPH. Yang pertama terkait komitmen tanggung jawab, Hmm. kebijakan halalnya sudah harus ditetapkan. Ada buktinya ini loh, poster kebijakan halalnya ini loh udah ditetapkan tanggal sekian oleh manajemen puncak gitu ya udah tinggal ditempel di dapur atau di eh, mana di rumah produksi begitu ya. Kemudian terkait dengan Bahan. tanggung jawab dulu ya, tanggung jawab si manajemen puncak menetapkan penyelia, menetapkan tim. Nah, ini wewenangnya gitu ya. Atau mungkin memfasilitasi ya internalnya untuk ikut pelatihan dan segala macam. Itu harus ada juga tuh ya. Nah, dan itu adanya tertuang di dalam manual SCPH yang Bapak Ibu susun tadi. Nah, kemudian berikutnya sumber daya manusia terkait SDM tadi itu tadi harus ada eh, penyelia halal ya, penyelia halalnya ditunjuk. Kalau memang pelaku usaha belum punya nih ya, internal penyelianya belum penyelia halal di internalnya belum ada. Meng-hire penyelia dari luar boleh nggak apa-apa, silakan. Dengan syarat di internalnya sendiri juga ditetapkan ya penyelia halalnya. Karena kalau penyelia halal eksternal ini dia tidak akan stay terus di rumah produksi gitu. Dia hanya akan bertugas ketika dipanggil, dibutuhkan gitu ya sewaktu-waktu. Nah, untuk menjamin kehalalan di tempat tersebut, otomatis pelaku usaha juga harus punya penilai halal internal juga yang dikader tadi ya oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kader mereka ya untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawab ketika Bapak Ibu sudah selesai tuh prosesnya di sana. Ya, begitu. Tapi memang sebetulnya itu tidak ideal ya. Idealnya memang penilai halal ini berada di perusahaan itu sendiri gitu ya. Kemudian
bukti-buktinya Bapak Ibu juga harus disiapkan ya terkait dengan SDM tadi. Apa ya di antaranya sertifikat, sertifikat pelatihan, ini pelatihan eksternal dan internal ya, rekaman absen, dokumentasi, kemudian materi pelatihan, itu semuanya disiapkan ya. Nah, itu baru kriteria pertama, banyak ya. Belum lagi kriteria kedua terkait bahan. Bahan tadi ada daftar bahan halal, nih bahannya. Oke, kemudian ada fisiknya juga Bapak Ibu. Kalau nanti dikunjungi auditor, jangan sampai pelaku usahanya nggak siap. Jadi bahan-bahan fisiknya nggak ada, ya mungkin habis atau apa. Tolong di apa ya disediakan gitu ya. Kemudian bukti-bukti dokumen bahwa bahan tersebut halal seperti sertifikat halal, COE, MSDS, kemudian lain sebagainya itu disiapkan juga, sediakan oleh pelaku usaha. Lalu terkait kwitansi atau nota pembelian bahan, semua bahan ya, tidak hanya bahan daging hewan saja, semuanya itu disiapkan nota pembeliannya. Makanya pelaku usaha itu butuh ya orang yang memang bisa ya mengarsipkan semua dokumen ya. Jadi ada pembukuannya gitu ya yang rapih. Nah, itu semuanya harus ada. Nah, baru nanti ke proses kita, ke PPH, proses produk halal, mulai dari pembelian penyediaan bahan sampai dengan penyajian. Semuanya harus ada prosedur, Bapak Ibu. Ya, gimana kalau belum ada prosedur ya? Kalau belum ada berarti Bapak Ibu membantu pelaku usaha membuat menyusun prosedur-prosedur tersebut yang dituangkan ke manual SCPH supaya dia jadi ada gitu ya. Atau mungkin ada file tersendiri juga nggak masalah. Dibuatkan itu semua prosedurnya ya seperti apa. Nah, termasuk juga dengan ini ya kalau untuk restoran catering aturan pengunjung. Nah, aturan pengunjung itu juga harus ada itu ya aturannya. Seperti apa? Pengunjung yang apakah boleh bawa makanan minuman dari luar atau enggak atau bagaimana? Nah, itu harus ada aturannya. Nah, kemudian apa lagi ya? Produk. Nah, produk juga nama-nama produk ya harus diperhatikan, namanya tidak melenceng, bentuk produknya ya. Kemudian tadi tadi terkait PPH ada juga itu ya apa formula ya, formulasi ya, proses pensucian ya, pembersihan dalam pembersihan bahan-bahannya. Kemudian baru nanti setelah produk pemantauan evaluasi internal audit dan kaji ulang manajemen ya gitu. Gitu ya kira-kira Bapak Ibu. Nah, semuanya itu harus ada. Ini contoh saja ya, contoh sebetulnya ini pengisian dari manual SCPH. Ini template-nya juga ada di manual SCPH. Nanti kita praktek ya. Itu sosialisasi manual halal SOP IKA ya, itu banyak caranya bisa langsung ya. Kemudian bisa melalui online juga ya, banyak. Nah, langkah-langkahnya saya rasa ini Bapak Ibu sudah tahu ya, itu saja. Kita bisa berdiskusi ya, berapa menit kira-kira ya. Nanti baru kita lanjut untuk penugasan, pembahasan LK. Pak Solihin, nah, silahkan Pak Solihin. Ya, terima kasih Bu Elia Ya. Yuswita. Iya. Saya ingin menanyakan perihal di penyusunan manual ini, Bu. Jadi kan di identitas perusahaan itu tadi ada daerah pemasaran itu ada provinsi, kemudian Mm-mm. nasional dan internasional. Mm-mm. Ini mohon dijelaskan Bu, apakah ada konsekuensinya ketika kita memilih provinsi, kemudian kita pilih nasional atau ketika kita memilih internasional? Karena sejujurnya pelaku usaha pasti kepingin produknya itu menyebar secara luas gitu ya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pembuatan SOP halal, apakah SOP halal ini bisa digunakan, sorry, maksudnya gini, apakah SOP yang dilakukan pada unit usaha, misalkan apakah dia punya CPOTB atau CPPOB gitu ya Bu dari BPOM, SOP-nya itu kan terkait dengan HRD, kemudian produksi, kemudian QA, kemudian QC, kemudian ada R&D, kemudian juga ada warehouse gitu ya Bu. Mm-mm. Apakah itu bisa digunakan sebagai SOP halal gitu Bu? Mm-mm. Yang kurang Oke. lebih sih hampir sama sih sebetulnya kalau menurut saya. Mohon Mm-mm. penjelasan Bu Elia. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Solihin. Pak Solihin, dari mana Pak sebelumnya? Saya pribadi Bu, cuma ini Oh, Pak pribadi. kebetulan ya saya ingin sertifikasi saya sendiri gitu ya, karena saya melihatnya gini, saat ini memang dibutuhkan beberapa penyelia halal yang
oleh UKM gitu ya. Jadi saya punya Iya. niat baik ketika memang saya punya sertifikasi, insya Allah saya akan mendedikasikan pelaku usaha kecil yang ingin membuat sertifikat halal sebagai apa ya? Ya niatnya bukan sum'ah atau buat buat ria, tapi yang jelas ini buat membantu mereka supaya mereka tuh bisa mendapatkan sertifikat halal. Insya Allah kayak gitu, Bu. Oh, siap, baik. Terima kasih. Niatnya mulia sekali Pak Solihin. Dan mudahan nanti diijabah ya. Amin. Jadi Amin. untuk apa tadi ya? Yang pertama terkait dengan pemasaran ya. Memang ya orang pasti inginnya pemasaran yang lebih luas ya. Nah, kalau untuk pengajuan sertifikasi halal nggak apa-apa Pak. Bapak tulis aja dulu. Misalnya sekarang pemasarannya masih masih provinsi ya. Nanti-nanti mungkin akan internasional ya. Tulis aja yang ada dulu. Kalaupun Baik. nanti sudah berkembang ya, seiring berjalannya waktu, ESA sudah terbit, berkembang pemasarannya nggak masalah, nggak ada konsekuensi apa-apa. Masalah itu Baik. yang pertama. Kemudian terkait dengan SOP tadi. Kalau SOP-nya sudah ada ya Pak, sudah ada SOP masing-masingnya, tapi halalnya belum eh, ada gitu ya. SOP secara umum ada nih gitu. Nah, halalnya ini boleh nanti di menggunakan SOP yang sudah ada, cuman mungkin terkait aspek kehalalannya tinggal ditambahkan saja tuh. Poin-poin halalnya tinggal ditambahkan ke masing-masing SOP gitu Pak. Jadi Oh, di baik. renew aja, di update Mungkin aja. kayak ini ya Bu, SOP misalkan di R&D itu kan saya punya SOP misalkan bagian pengadaan atau pembelian purchasing gitu ya. Iya, Ya kan salah satunya adalah memilih supplier dulu nih, kemudian memilih ya. supplier yang memiliki sertifikat halal, COE, kemudian MSDS dan segala macam. Mungkin seperti itu ya Bu, Iya, tambahannya. iya betul. Heeh, Baik, gitu. Ditambahin aja Pak nanti di SOP-nya kalau belum ada nih terkait hal ini tinggal ditambahkan. Ya membeli suppliernya dipilih dulu gitu ya. Sebelumnya mungkin belum ada tuh ya bahan dibeli sesuai dengan yang ada di daftar bahan halal atau mungkin kalau untuk bahan-bahan baru nanti harus dapat persetujuan LPH dan atau BPJPH belum ada tuh dalam SOP-nya nanti bisa ditambahkan itu ke dalam baik, SOP yang sudah ada. baik, baik. Halo, Assalamualaikum. Iya, gitu ya Ya, Bapak Solihin ya. Baik, makasih Bu Elia. Iya, sama-sama Pak Solihin. Oke, nanti saya lagi sebentar ya. tanya. Kita lanjut Ibu Dini nih. Bu Dini, silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dini. Saya kebetulan dari rumah sakit bagian instalasi gizi atau dapur. Mm-mm. Cuman mau apa sih menegaskan kembali atau apa? Berarti kita harus SJPH dulu, baru melakukan sertifikasi halal gitu ya, Bu. Baru mendaftarkan untuk sertifikasi halal. Berarti melengkapi semua dokumen dulu, baru kita lakukan sertifikasi seperti itu ya, Bu. Iya, itu sebetulnya bisa paralel sih Bu. Paralel untuk prosesnya. Sambil jalan gitu ya, Bu. Sambil jalan, jangan Oke. ditunggu selesai dulu. Enggak, soalnya Iya, kalau sambil semua. kalau ibu tunggu selesai dulu, nanti kan juga di pendaftaran halalnya mereka butuh submit dari BPJPH itu juga 1.000 lama biasanya. Ya, Jadi memang berarti paralel sih, nggak apa-apa sambil diajukan jalan aja gitu ya. sambil jalan Oke, gitu. siap, siap. Oke, Sambil terima kasih. disiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti kan juga ketika pendaftaran di Si Halal ketahuan apa nih yang kurang-kurangnya apa gitu ya. Iya, karena apa pelatihan internalnya itu pun sekali setahun misalnya seperti itu kan, Heeh. Bu. Iya, Oh, berarti kan oke, gitu. oke, siap. Terima Iya, kasih, Bu. Ibu. Gitu ya. Ibu Kavia, silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chavia dari PT yang bergerak di bidang F&B, Bu. Heeh. Eh, ingin memastikan di kebijakan halal atau di semua bagian tanda tangan di SJPH, yang pemilik usaha itu apakah ada ketentuan misalnya top manajemen yang beragama Muslim, Ibu, atau non-Muslim pun tidak masalah? Oh, kalau untuk top manajemen nggak masalah, non-Muslim, nggak masalah. Penyelia halal yang harus Muslim. Oh, Kalau baik. manajemen nggak masalah. Ataupun kalau ada tim manajemen halal lain ternyata non-Muslim juga nggak masalah kalau tim. Tapi kalau penyeliannya harus Oh, baik. Muslim. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Gitu. Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar nggak Ibu ya? Masuk Bu, masuk Pak. Oh, oke. Bisa. Eh, yang pertama,
Saya mau menanyakan terkait SOP ya, Bu ya. Ya. Kan di kita kan udah ada ISO. Oh ya, sebelumnya di perusahaan kita itu di jasa distribusi, Bu, bukan Heeh. bentuk barang ya. Jadi dari apa training pertama sampai saat ini yang dibahas kan hanya barang gitu. Sedangkan jasa kan Oke. nggak pernah. Makanya Ya. saya agak-agak masih bingung gitu. Heeh. Satu terkait SOP. Nah, apakah nanti di SOP kan tadi Ibu jelaskan kalau misalkan pendistribusian jasa distribusi itu SOP yang sudah ada ISO bisa diintegrasikan ke penyelia halal gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang Heeh. kedua, eh, apakah kayak tadi misalkan di beberapa kriteria itu kan ada SDM dan ada Ya. audit internal ya. Eh, Form-formnya itu atau draftnya itu apakah udah disediakan gitu kayak misalkan kita mau ada audit internal. Nah itu kita bikin plannya, bikin eh, plan audit gitu ya Bu ya. Di situ kan nanti ada tanggalnya, timnya dan sebagainya gitu. Nah saya mau menyamakan persepsi aja. Penilaian halal itu sama nggak sih Bu kayak MR ya kalau misalkan di ISO gitu, manajemen representatifnya kalau penilaian halal. Oke, baik. Mm-mm. Sama satu lagi Bu, yang tadi penilaian halal kan bisa dipakai di beberapa perusahaan, ya kan? Heeh. Ya. Nah, Ya. nah, kalau misalkan kita sebagai eksternal, nah yang di internal ini kita kaderisasi itu cukup kita training dari si penilaian halal atau memang harus eh, kita ikutkan ke pelatihan kayak ke institut halal dan sebagainya yang memang notabene fokus di bidang itu gitu. Mungkin Oke. 3 pertanyaan itu aja Bu. Terima kasih. Iya. Baik. Tadi saya tidak ini ya, saya tidak ngambil pulpen. Yang terakhir dulu nih, yang saya ingat tadi terakhir terkait apa Pak tadi? Mohon maaf. Penilaian halal Bu, yang eksternal Oh, kan, punya ya, hal. iya, Oh ya, pelatihan ya. iya, Oke, pelatihan ya untuk di internal perusahaan. Apakah si yang lainnya, apakah perlu ikut pelatihan di eksternal juga gitu ya Pak ya, Pak Indra atau ya? cukup si penilaian halal aja yang memberikan training itu. Ya, baik. Nah, ini sebetulnya tergantung kebutuhan perusahaan juga Pak. Perusahaannya skalanya besar, menengah atau kecil gitu ya. Kalau umpamanya skala usahanya besar ya memang butuh lebih dari satu penilai halal, mungkin ada 5 penilai halal yang dibutuhkan ya memang lima-limanya sebaiknya diikutkan di eksternal pelatihan, ya pelatihan eksternal gitu. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang perusahaannya mungkin cukup 2 penyelih halal nih, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ini ikut juga ya dalam eksternal pelatihan. Kemudian nanti tetap di internalnya ya yang lain-lain itu nanti diberikan ini juga diberikan apa ya? Sharing ilmu juga ya oleh Bapak ya yang sudah ikut pelatihan di Halal Institute nanti di sharing juga di internal perusahaannya seperti itu. Nah, sharing itu namanya pelatihan internal. Nah, mungkin Bapak sebagai ininya ya, apa ya? Narasumber internal ya, narasumber internal. Di internal boleh ya, kalau internal perusahaan mungkin seperti briefing karyawan atau apa ya, sosialisasi di sekalian sharing ilmu di situ ya. Masuk nanti bisa dibuatkan itu termasuk juga dalam pelatihan internal, internal internal pelatihan ya, internal training di perusahaan Bapak. Seperti itu. Namun juga lebih baik juga kalau memang perusahaan besar sih pada umumnya ada juga yang memang mendatangkan trainer dari luar ya ke internal perusahaan. Jadi internal trainingnya itu memang dilakukan oleh narasumber yang sudah kompeten nih gitu ya di internalnya gitu supaya lebih apa ya formal gitu ya dan memang tujuannya tadi ya tergantung kepada tujuannya dulu Bapak Pak Pak Indra Gunawan.
Hmm, Kira-kira seperti itu, tapi tetap saja ya, bukti-buktinya harus disiapkan ya. Namanya pelatihan, ada tadi materi-materinya, ada absensinya, ada sertifikatnya ya, dan dokumentasi lainnya. Seperti itu Pak Indra ya, Pak Indra Gunawan. Kemudian tadi yang kedua Pak apa ya Pak? Eh, Masalah ini Bu, integrasi SOP ISO ke halal. Oh ya, SOP ISO ke halal ya. Salah satunya apa Pak SOP-nya Pak tentang apa Ya, Pak? misalkan kalau saya kan jasa distribusi ya, Mm-mm. eh, jadi saat pengangkutan mulai dari persiapan Mm-mm. kendaraan, Mm. pengangkutan barang, Mm. pengiriman barang, Mm. dan bahkan sampai ke eh, penurunan barang, itu kan udah ada SOP-nya semua. Oke. Nah, eh, apakah itu bisa mengadap ke, jadi saat bikin SOP halal itu Mm. bisa mengadap ke situ atau memang Bisa. udah daripada nanti banyak SOP ini, SOP ini, SOP Mm. ini dijadikan satu aja diintegrasi gitu kayak Bisa. SMK 3 itu kan kayak di kita SMK 3 kita integrasikan dengan ISO jadi nggak banyak SOP gitu Iya. Bisa gitu Pak. Bisa bisa. diintegrasi seperti itu bisa. Tambahin aja nanti klausul tentang terkait halalnya, penjaminan kehalalan jasanya. Nanti ditambahkan nanti di SOP yang sudah ada. Nanti bisa Ya. terintegrasi jadinya, bisa digunakan bareng. Ya, biar nggak banyak juga ya Pak SOP-nya. Iya, heeh, benar Bu. Betul, Karena betul. SMK 3 waktu kita usul juga akhirnya bisa digabungkan dengan ISO Mm-mm. gitu. Bisa Pak, bisa. Oke, Yang terpisah itu hanya manualnya Pak, manual SCPH-nya. oke, berarti kayak dokumentasi ininya aja ya yang terpisah ya. Kayak Iya, formulir-formulir atau kayak iya, eh, apa saat internal audit gitu ya iya yang betul. terpisah ya. Oke, Untuk oke, checklistnya makasih. tadi juga checklist audit Bapak itu juga sebetulnya di BPCPH sudah menyediakan itu checklist internal audit terkait halal sudah ada ya. Tapi memang untuk yang jasa kalau setahu saya itu belum ada. Setahu saya. Untuk yang jasa, yang memang yang ada itu masih umum ya, makanan minuman sih umum. Penyembelihan udah ada yang terbaru apa ya? Saya lupa. Nanti bisa dicek lagi Bapak di web BPJPH untuk apa manual. Jadi dia ada di bundel manual SCPH itu Pak, halaman terakhir terakhir itu. Audit internalnya ada di situ. Nanti di-download dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi Pak? Udah. Udah cukup Bu. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya Ibu Rasya. Silakan Bu Rasya. Sama dari perusahaan importir, tapi kemudian anggap saja kami ditunjuk dari produsen di Korea Selatan untuk sertifikasi halal. Nah, Ibu, di bagian identitas perusahaan itu, eh, di situ terdapat nama perusahaan. Nah, nama perusahaan ini, apakah kami yang memfasilitasi sertifikat halal saja yang mencantumkan nama perusahaan kami, atau perusahaan produsen pun juga dapat mencantumkan identitasnya di identitas perusahaan ini, Bu, seperti nama perusahaan, alamat, kemudian juga kayak daerah pemasarannya itu, karena kan kami juga produsennya internasional juga, terus nasional juga. Nah, itu eh, apakah bisa dicantumkan seperti itu atau seperti bagaimana, Bu? Hmm, sebelumnya ini yang mau pengajuan sertifikasi halal dari pihak mana Ibu? Jadi di Korea Selatan itu untuk skop barang gunaan itu tidak tersedia sertifikasi halalnya oleh lembaga halal luar negeri. Sehingga kami importir di Indonesia ini yang akan mengajukan sertifikasi halal menggunakan jalur reguler. Seperti Hmm, itu, Bu. oke. Oh, jangan melalui jalur reguler jadi pengajuan jadi di Indonesia ya. Iya, betul. Nanti diauditnya dari sini ya. Maksudnya Iya, sampai ke sini akan audit ke sana. iya Oke. betul. Jadi nanti kalau seperti itu berarti dimasukkan Bu nanti alamat pabriknya berarti di sana Iya, ya. alat Di sana pabriknya, iya. pabriknya.
alamat pabriknya dimasukkan ke sini di alamat pabrik itu ya, di informasi Nama perusahaan. Nah, pabrik. nama perusahaan kalau dalam hal pengajuan ke si halal atas nama siapa, Bu? Atas nama perusahaan importir, Bu. Ah, perusahaan importir. Iya. Oke, berarti nanti yang dari sana masuk ke alamat pabrik, Bu, namanya. Kan Oh, ada alamat pabrik tuh. iya. Pabrik. Dia beda ya, nama nama importernya di sini dengan yang di sana beda ya? Apa sama? Namanya beda, Bu. Beda Namanya ya? beda. Iya. Kan dua S- perusahaan yang berbeda kan ya? Satu Iya, dua importir, perusahaan. satu si produsennya ya. Iya, betul, Bu. Satu produsen, satu importir. Terus itu pun juga kami tuh karena alat kesehatannya yang dibawa ke Indonesia itu dari berbagai produsen, ada kurang lebih 3 produsen di sana. Mm-mm. Jadi tuh ya beda-beda namanya. Iya, oke. Berarti nanti di uh, nama pabrik itu ada tiga. Karena ada tiga tadi produsennya, berarti ini nama pabriknya tiga juga. Lokasinya juga di input tiga di pabriknya tadi. Oh, Gitu. oke. Tapi nama perusahaannya tetap nama perusahaan yang si Nama perusahaan. importir. Iya, Gitu. yang ada NIB ini ya, Bu ya. Yes, Nah, betul. Nah, dia Ibu, masuk ke fasilitas produksinya nanti, Bu. Ke oke, Bu, alamat siap. produksi ya. Jadi ada Iya, tiga Bu. tadi kan? Iya. Nah, eh, karena saat ini ingin mengajukan dari satu produsen 2 produk. Nah, apakah itu boleh dicantumkan satu nama produsen dulu atau langsung berbanyak produsen itu yang ada 3 produsen? Karena cuman baru 2 aja sih, tapi dari satu produsen. Dua produk dari satu produsen. Iya, apakah Hmm. cuman cantumin nama produsen itu aja dulu atau langsung ketiga-tiganya? Yang Hmm, ada baru itu yang ada. iya, Oh, yang ada aja dulu, Bu. yang ada judul ya, Bu Iya. ya. Oke, iya iya. Kalau yang belum Siap, ada Bu. bingung ini, produknya belum tahu Iya, kan. betul Paling iya. kalau Bu, udah tahu produknya, heeh. Bu, saya izin deh. Iya, Mungkin kita discuss juga ya. iya, heeh, boleh, Ah, silakan. tadi Bu Natasha ya Bu yang bertanya ya. Bu Rasya. Oh Bu Rasya, sorry. Setahu saya sih, Heeh. eh, setahu saya itu yang bisa melakukan registrasi sertifikat itu kan produsennya ya Iya. Bu, bukan distributornya gitu, bukan importirnya. Nah ini kan kasusnya Bu Rasya ini kan sepertinya beliau ingin meregistrasi produk yang bukan produk dia, tapi produk orang lain. Sorry Pak, Itu ya jadi Bu? itu karena di lembaga halal luar negerinya tidak ada scope yang Mhm, ingin kami ajukan sertifikat halal ini, mhm, maka kami yang yang dikasih penunjukan oleh perusahaan produksi itu yang akan mhm. melakukan sertifikasi halal melalui jalur reguler seperti itu Pak. Oh gitu. Bisa, Ibu di Pak, Korea bisa. Selatan ya? Jadi bisa, iya begitu Pak. Itu kalau nggak salah ada Korea Muslim Federation Bu yang bisa mengeluarkan sertifikat. Iya Pak, benar. Sudah saya lihat juga, sudah ada memang lembaga halal luar negerinya dari Korea Selatan. Tetapi Oh, skopnya untuk barang gunaan itu Iya, tidak ada. iya Cuman betul. oh, kosmetik oke. dan cuman Mm-mm. obat-obatan saja. Begitu Mm-mm. Pak. Oh Iya, gitu. Oke, oke. bisa, bisa. Iya betul memang ya karena skopnya belum ada ya. Nanti pendaftarannya melalui BPJPH ya Bu, Bu Raisya. Jadi memang kalau tadi belum ada tuh produsennya baru satu yang ada 2 produk ya. Masukin itu aja dulu Bu. Iya, Yang produknya satu-satu ya tiga. Bu ya. Iya, karena kan nanti Ya, mau di audit langsung kan kalau di input semuanya ternyata belum ready, iya, ya, ya ketemu Bu. gitu ya. Begitu, iya. Terima kasih Iya, banyak Bu. sama-sama. Oke, oh masih ada pertanyaan ya? Kita belum buka studi kasus, boleh kita lanjut dulu ya? Sampai jam berapa kita ya? Sampai 2:30 ya, tapi nanti kalau tugasnya tidak selesai, nanti tugasnya jadi PR ya. Tapi malam ini harus selesai ya. Sampai 2:30 nih, boleh open pertanyaan. Ibu Natasha, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Elia. Saya mau bertanya Mm-mm, terkait dengan bahan. mm-mm, Jadi dari perusahaan saya itu kan tadi kan dibilang ya Bu kalau misalnya ada bahan baru yang belum terdaftar untuk produknya sudah tersertifikasi itu kan harus dilaporkan ke BBCPH. mm-mm, Nah, tapi untuk menyiasati hal itu dari perusahaan itu biasanya kan mencantumkan bahan-bahan cadangan yang misalnya yang jarang dibeli. mm. Misal di kasus perusahaan saya, kayak ada tepung terigu yang biasanya dipakai.
katakanlah tepung terigu A, tapi dari perusahaan juga dari penyelia halal itu juga mencantumkan tepung terigu B untuk misalnya cadangan aja gitu Bu. Misalnya dari supplier yang tepung terigu A itu nggak bisa memenuhi stok yang diminta perusahaan. Nah, tapi yang tepung terigu B ini jarang dipakai. Nah, itu apakah dari perusahaan itu juga harus melakukan pemeliharaan dokumen kayak misal karena jarang dibeli, jadi COA-nya itu udah udah expired atau kayak dokumen-dokumen pendukung lainnya itu udah nggak update gitu Bu. Apakah itu juga termasuk nanti jadi temuan kalau misalnya ada audit dari auditor halal begitu? Iya. Iya, termasuk Ibu. Walaupun tadi mungkin tepung A, tepung B, C, katakan tiga tepung ya. Tiga tepung yang Ibu pakai cuma tepung A, tepung B, dan C ini kan juga harus halal. Gitu. Jadi update masa validitas ya. SH-nya itu juga harus valid. Dokumen pendukungnya juga harus valid gitu. Walaupun tidak dipakai. Walaupun hanya sebagai bahan alternatif, Bu Natasha. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Elia. Iya, sama-sama. Pak Muhammad Rama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, tadi kan sudah ada yang bertanya juga terkait PSP, terkait integrasi. Suaranya Pak, di unmute dulu. Halo? Iya, Ya, jadi yang ingin saya tanyakan tadi terkait SOP, kalau saya lihat dari lampiran SCPH ya, kan ada banyak lampirannya. Ada yang bentuknya itu memang surat yang sekali dibuat, dan kalau misalnya tidak ada revisi SCPH pasti tidak akan direvisi juga, jadi berbarengan. Misalnya kan surat pernyataan, lalu misalnya lembar list bahan baku, kalau tidak ada penambahan bahan baku dan tidak ada pengajuan ulang tidak akan berubah kan. Nah, tapi ada yang misalnya lembaran bentuk form-form yang memang sejalan dengan form yang biasa ada di GMP atau di ISO, seperti misalnya list pembelian. Nah, itu sebenarnya yang dikehendaki oleh penyusunan SDPH untuk pengajuan. Nah, ketika proses sertifikasi pengajuan itu adalah snapshot, semacam snapshot atau contoh saja gitu. Maksudnya kan contoh misalnya ketika list pembelian ya, saya ada salah satu lampiran SJP kan ada list pembelian. Nah misalnya kita ada 100 bahan baku misalnya, nah itu yang kita sudah beli misalnya sekian, nah, itu kan kita cantumkan di situ. Tapi ini kan dari bahan baku itu nanti ada matriks ke produk itu yang sudah kita fixkan di awal. Tapi dokumen pembelian itu kan dokumen live ya, dokumen orang purchasing atau PPIC lah katakanlah itu. Nah, itu kan sebenarnya biasanya ada formnya, ada itu sendiri, dan nanti mungkin bisa diintegrasi atau dikompromikan formnya, itu tidak masalah. Tapi yang saya tanyakan ketika pengajuan ini yang dikehendaki dari SDPH itu sebenarnya apakah snapshot ataukah memang si form itu menjadi lampiran, si form yang dokumen live itu menjadi lampiran dari SDPH gitu. Untuk lampiran, Pak. Di lampiran. Lampiran di dalam SCP itu ada catatan pembelian bahan, ada nanti diisi juga itu dilengkapi. Ya, maksudnya kan kalau misalnya punya manual SDPH kan pasti nanti setelah disahkan disimpan misalnya sebagai arsip, sebagai referensi. Nah, nanti kan semua lampirannya pun pasti ketika selesai itu akan disimpan ya, akan di-scan dan seterusnya. Tapi kan itu yang misalnya poin tadi pembelian itu kan dokumen live yang biasanya dipegang oleh bagian PKIC. Nah, apakah kemudian jadinya apa yang dikirimkan saat pengajuan itu ya sudah menjadi arsip saja gitu, sedangkan yang live-nya itu akan bergulir terus, akan bertambah terus, barangkali bahkan dokumen aslinya dalam bentuk log sheet dalam Excel gitu kan misalnya, itu akan di print secara berkala. Itu tidak masalah ya, jadi memang itu snapshot ya, snapshot ketika memang persiapannya. Iya betul. Itu memang memang seperti itu Pak. Kalau pengajuan awal kan memang yang ada di yang dilakukan itu, ya mungkin banyak ya nanti ya di tempat Pak Rama kan berjalan terus tuh pembelian tiap hari gitu kan. Ya nggak mungkin semuanya diupdate terus ke Sialal gitu ya. Maksudnya pada saat pengajuan yang dilampirkan dokumen pembelian pada saat ini, ya udah lampirkan itu dulu aja. Nanti tetap di Bapak ya datanya itu ya nanti itu diauditnya oleh auditor nanti pada saat audit. Oke.
Ya, Betul. soalnya ya, jadi seperti yang form itu kan semuanya tanda tangannya direktur dan penyelia halal, direktur Heeh, dan penyelia halal iya. gitu. Padahal kan sebenarnya secara umum biasanya untuk yang form itu kan kalau saya lihat tadi di Heeh. training yang tadi pagi ya itu kan juga menganut hierarki dokumen yang sama ya dari mulai piramid itu kan sampai level 4 ya form itu biasanya tidak ditandatangani oleh direktur kan aslinya Heeh, iya. form itu Itu tapi kan di heeh, requirement dari SJPA kan diteratakan sampai puncak gitu iya. kan. Jadi yang sudah di snapshot ini cuma sampai hari ini berarti Iya. diteratakan oleh direktur gitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi, format template di manual SCPH itu adalah format template untuk menengah ke bawah, Pak, untuk UMK, untuk kecil. Nah, nanti kalau perusahaan besar bisa menyesuaikan, gitu loh. Bisa menyesuaikan format SCPH-nya. Intinya tadi ada beberapa poin yang di slide SCPH itu ya, SCPH, slide materi yang ada itu harus ada di SCPH-nya. Kalau yang lain itu bisa mengikuti, bisa bisa apa menyesuaikan, begitu loh Pak. Kalau yang template memang direktur karena kan UMK itu eh, punyanya dianggap sebagai direkturnya. Kadang dia juga penyelia halalnya, makanya template-nya seperti itu. Tapi kalau di perusahaan besar tentu tidak ya. Manajemen puncak hanya menetapkan tim halal dan juga kebijakan halal aja. Yang lainnya mungkin bisa manajer apa gitu ya, divisi apa gitu. Barangkali Pak Muhammad Rama. Oke. Satu lagi Pak Edi Santoso, Pak. Baik, Silakan. terima kasih Ibu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perusahaan kami bergerak di bidang jasa catering yang terafiliasi dengan akomodasi dan hotel manajemen, Bu, yang berpusat di maaf, dengan pelayanan oil and gas dan pertambangan. Ya, jadi banyak di daerah-daerah ya, Bu. Sesuai dengan kontrak value kami dari beberapa user itu, kita tentunya ada namanya menu cycle atau menu planning ya, Bu, ya, yang dimana setiap 6 bulan sekali itu kita review. Dan kemudian setelah menjadi 1 tahun itu akan menjadi menu planning yang baru yang akan kita terapkan di tahun berikutnya. Nah, seandainya di tahun ini kami sudah mengantongi sertifikasi halal untuk beroperasi sebagai catering halal, karena menu planningnya tersebut dievaluasi setiap tahun sehingga ada potensi tambahan menu baru yang membutuhkan bahan-bahan yang baru juga, baik itu bahan pangan atau non pangan ya Ibu ya. Baik itu import atau yang lokal. Nah, seandainya tahun depan tahun ini kita sudah tersertifikasi halal, kemudian tahun depan kita melakukan pengembangan menu sehingga menunya itu lebih variatif, tidak banyak repetition, sehingga bahannya juga akan lebih variatif. Seandainya bahan yang kita datangkan dari luar ataupun dari lokal sendiri sudah tersertifikasi halal, apakah nanti pada saat menu tersebut digunakan atau diimplementasikan dengan tambahan bahan yang tadi saya sampaikan meskipun sudah tersertifikasi halal, apakah kami harus meminta persetujuan dari LPH lagi untuk surveillance dan validasi, Bu? Atau bagaimana? Kita cukup keep going begitu saja ya, karena ini merupakan bagian dari konsistensi dan komitmen manajemen ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Santoso. Iya Pak, betul. Nanti dari manajemen dari pihak Bapak tetap mengajukan permohonan ataupun persetujuan ke LPH dan atau BPCPH terkait penggantian bahan, terkait penambahan produk, begitu ya. Diminta persetujuan dulu, mengirimkan surat, nanti apakah tindak lanjutnya itu harus ada proses audit ulang, pengembangan produk atau bagaimana gitu. Tapi tetap harus dilaporkan. Jadi kan sertifikat halal yang sekarang itu memang berlaku informasinya berlaku selamanya, tapi kan tidak ada perubahan proses, tidak ada perubahan produk. Kalau ada perubahan bahan, renew, penambahan bahan, ya update bahan, menu, proses, otomatis ada perubahan di situ. Nah, berarti harus diperbaharui juga nanti. Makanya harus ada laporan dari pelaku usaha ya ke LPH dan atau BPJPH. Seperti itu Pak Edi Santoso. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan yang saya kirim di chat, Bu, tapi Oh sepertinya ya, belum terjawab, oh yaitu iya bisa. apakah ini kan lokasi kami banyak tersebar di seluruh Indonesia ya, Bu ya. Iya. Nah, sementara sebagai tools untuk kelengkapan dokumen audit baik terutama eksternal dan sertifikasi itu harus disyaratkan pelatihan dalam instansi sendiri termasuk audit internal. Nah, seandainya audit internalnya itu dilakukan secara terintegrasi antara audit food safety dengan
audit halal, eh, mungkin secara dokumen dan checklist berbeda, tetapi waktunya yang bersamaan dan orangnya bersamaan. Apakah itu bisa valid, Ibu? Terima kasih. Bisa, Mbak. Bisa. Bisa. Hanya saja memang nanti dokumennya aja yang berbeda. Waktunya, orangnya bisa dilakukan bersamaan. Oh, Nggak oke, masalah. baik. Ya, supaya Iya. itu ya Bu, hemat waktu, hemat tempat Iya, juga ya. hemat waktu, hemat Maklum biaya, SDM-nya. SDM, betul, betul. SDM-nya juga terbatas ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih banyak Ibu Iya, Elia. terima kasih Pak Edi, sama-sama. Oke. Satu lagi saya jawab ini di kolom chat dari Ibu Rizka ya, terkait bahan yang tersedia ketika dilakukan audit eksternal. Jika kami sedang tidak ada produksi dan bahan belum kami restock, bagaimana? Ya, itu tadi saya sampaikan. Nanti kan Bu Rizka ya, Bapak Ibu lainnya ketika akan diaudit oleh pihak eksternal tentu diinformasi ya, agendanya kapan ya, kapan nih mau diaudit. Nah, kalau sudah dapat waktunya, berarti mau nggak mau Bapak Ibu harus persiapan. Kalau kebetulan bahannya nggak ada, ya bahannya diadakan, gitu ya, diadakan ya, untuk melakukan pemeriksaan tersebut gitu. Jadi kan harus ada gitu ya. Jangan sampai nanti ketika audit nggak ada bahan sama sekali, nggak ada proses gitu ya. Harus dilakukan ya. Seperti itu Bu Rizka ya. Oke. Saya mohon izin untuk mengirimkan format ini grup apa ya tadi namanya? Kita grup apa? 23 ya. Iya, 23 mengirimkan LK ya lembar kerja Bapak Ibu nanti silahkan dilengkapi. Nih ya. Tugas 1 lembar LK 1. Nah, sudah Bapak Ibu silakan di-download di grup WhatsApp ya ada. Nah, eh, LK yang saya kirimkan itu sebagai ini ya, sebagai pelatihan kita ya. Jadi memang untuk di manual SCPH yang sebetulnya ada di web agak sedikit berbeda dengan yang di LK. Yang di LK ini lebih disempurnakan ya, karena memang sesuai dengan kebutuhan untuk pelatihan untuk training gitu ya. Jadi lebih lebih lengkap lagi sebetulnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini memang kita pisah-pisah ya untuk LK-nya ada LK 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Supaya memudahkan Bapak Ibu nanti dalam pengerjaannya. Nanti ini tolong nanti dikerjakan sesuai format ya Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengerjakan SCPH, kemudian dilampirkan SCPH-nya yang sudah dikerjakan, jangan begitu ya. Karena ini keperluan pelatihan, kerjakan sesuai dengan template yang diberikan ya. Seperti itu. Ini LK 1. Silahkan Bapak Ibu diisi, dilengkapi ya. Dari sekarang kita punya waktu 30 menit lagi ya. Mudah-mudahan selesai ya. Tapi kalau tidak selesai nanti ya jadi PR. Tapi kita coba dulu ya 30 menit. Nah, saya akan pandu ya untuk menulis CPH ini. Ya, yang pertama Bapak Ibu ini halaman cover ya, cover tadi yang sudah disampaikan pada saat materi diisi Bapak Ibu ya. Nih, ini boleh dibaca dulu ya. Ini hanya untuk pelatihan ya. Nanti dicek lagi Bapak Ibu. Kemudian diisi nama usaha atau perusahaannya di sini ya. Nah, Bu, ya. izin bertanya boleh Bu? Silahkan Bu Dini. Itu kan isi nama usaha atau perusahaan. Kalau di saya apakah nama rumah Iya, sakitnya atau nama rumah cukup? sakit. Oh, Nama Bu, rumah terima sakit ya. kasih. Rumah sakit apa gitu ya. Kemudian penyelia, pemilik ya, tanda tangan. Nah, tanda tangan ini jangan dikosong ya. Memang bukan tanda tangan yang langsung diminta juga gitu. Kayak Bu Dini nanti diminta ke direkturnya bingung ya. Jadi ini dikasih apa ya, inisial atau tanda tangan dummy boleh dibuat-buat aja gitu ya. Yang penting mah jangan dikosong, dibuat-buat aja tanda tangan untuk keperluan tugas. Beda nanti untuk keperluan OJT. Nanti kan ada OJT nih Bapak Ibu. Kalau OJT baru yang langsung ya, karena langsung praktek gitu ya, ketemu langsung orangnya. Tapi untuk keperluan tugas ini yang waktunya mepet bisa tanda tangan dummy ya gitu. Tapi tetap diisi semuanya ini ya informasinya. Nah, Bu, perhatikan di kolom di bawah ini Bapak Ibu nih yang kecil ya, saya perbesar lagi ya. 100. Di bawah ini suka ketinggalan nih peserta nih membuatkan. Ada yang merah ini ya, isi nama perusahaan juga. Nah, ini tolong dilengkapi dulu ya, halaman 1 ini Ibu semuanya. mau tanya boleh? Boleh?
Ini perusahaannya kan kita Karang ya Bu ya? Iya, boleh. Kalau belum punya Nggak usah ya, sekarang karena boleh. nggak ada saya mandiri juga, jadi boleh Boleh. di Karang ya. Boleh, Ibu. Untuk tugas boleh di Karang, boleh ngarang. Baik. Ibu mau jadi pemiliknya juga sendiri juga silahkan. Ya. Ini halaman pertama ya, silahkan diisi. Saya lanjut ya. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu, nanti kalau mau tahu ada juga di sini dijelaskannya. Jadi memang yang mengawali itu Undang-Undang 33 ya tahun 2014. Nah, terus lahir lah tutur-tuturan banyak-banyak ya sampai nanti ke Kepkaban ya. CPH ini pedomannya referensinya Kepkaban ya, Kepkaban nomor 20 tahun 2023 ya. Kemudian daftar isi nih Bapak Ibu. Halaman ini juga suka kelupaan nih peserta. Ini tolong nanti dilengkapi ya. Nomor halaman kalau sudah diisi, dicek kembali ke atas, diisi lengkap ya. Nah, nah ini tadi informasi umum perusahaan ya, nama perusahaan, NIB ya. Kalau belum ada nanti NIB boleh dikosong dulu untuk tugas ini ya. Kemudian skala usaha, nama pimpinan, nama penyelia, alamat perusahaan, telepon fax perusahaan, alamat fasilitas produksi, telepon fax fasilitas produksi, kontak person email, nama merek produk ya. Nama produknya apa nih mereknya? Kalau ada merek, kalau nggak ada ya namanya aja juga nggak apa-apa. Nomor izin edar ya, boleh salah satu atau mungkin ada yang lain. Nah, jenis produk. Nah, di sini. Jenis produk ini diisi sesuai KMA 748 dan atau KMA 944. Nah, Bapak Ibu sudah di-share ya, KMA ya. Nanti untuk menentukan jenisnya silakan Bapak cek ke KMA masing-masing. Masuk yang mana tuh? Pelaku usaha atau unit usaha yang Bapak Ibu akan daftarkan itu masuk kemana? Ya, dan diisinya lengkap ya. Contoh ini peralatan rumah tangga lengkap dengan kode-kodenya gitu ya sesuai dengan KMA 748. Nah, begitu juga dengan apa ini contoh dari penyediaan makanan minuman restoran ini ya biasanya restoran ini. Ini jenisnya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan rumah makan A161.2. Ini dari KMA 944. Nah, diceknya di situ ya. Untuk Bapak Bapak Pak Indra tadi ya, yang jasa. Nah, yang jasa nanti ngeceknya di 748, Pak. Itu ada tuh di jasa Bapak. Bapak dicari di paling bawah itu tergantung jasanya apakah distribusinya pengangkutan darat, air atau udara gitu ya. Nanti dicek di situ, Pak. Baik. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Ini kan nama merek atau produk kan sesuai KMA tadi, tapi kalau misalnya di rumah sakit kan mungkin menu kayak ayam bakar misalnya gitu. Apakah Kak, diisi nah, ayam oh, bakar nama atau merek produk, nama merek produk ini aja atau mungkin ini kan produknya banyak ya. Mm-mm. Ini aja menu 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 pasien rumah sakit apa gitu, gitu Oke, aja barangkali. Heeh. oke, baik, Menu Bu. pasien rumah sakit apa. Kalau Nah, nanti untuk rinciannya nanti di daftar bahan. kalau Ya, jasa Kalau apa Bu? kalau jasa dicek di 748 Pak. Jasanya Bapak jasa apa nih? Darat, udara, Darat. laut, Jadi darat. nama 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 produknya apa? Jasa Pak. Jasa. Jasa aja berarti ya, jasa Iya, distribusi gitu aja jasa ya. distribusi. Nah, Oh gitu, kita oke. cek nih. Bu Men- Evi, mau tanya kalau untuk kafe atau resto begitu, itu nama tadi cafe produknya resto itu sama dengan yang tadi, Bu. sama kayak rumah sakit ya? Penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan rumah makan A1612 sama itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, nanti coba Pak Indra buka dulu tuh KMA Ya, 748. Saya juga ya. buka coba ya. 748. Bu, izin bertanya lagi, kalau nomor Boleh. izin edarnya itu kita isi apa, Bu? Nomor izin edar nanti nomor izin edar yang ada apa di tempat Ibu yang udah ada Belum ada kira-kira? gitu sih, Bu, karena hanya untuk pasien gitu kan, Bu. Oh ya, kalau belum ada nanti boleh dikosong dulu. Oke, ya kasih, Bu. Hmm. Ini kok salah buka ya saya. 748 ini nih. Kata kuncinya apa ya? Kontrol F. Apa ya kemarin itu kata Bu kuncinya? Elia, Iya, berarti jika belum ada izin edar, kita strip aja ya Bu ya? iya, boleh diserip dulu ya, boleh Bu. Oke, kasih Bu. Iya, jasa kali ya.
Halo Bu, maaf izin tanya juga. Kalau misalnya ada produknya banyak dan sudah ada yang sertifikat halal itu boleh sertifikat izin normal izin edar itu boleh misalnya ditulis terlampir, lalu nanti ada lampiran di belakang itu misalnya Oh, boleh. status ya. Jadi Boleh. statusnya misalnya ada yang sudah ada nomor Heeh. diberi nomor, yang lain misalnya dalam proses. Karena kan Boleh, kalau Bapak. yang ya bisa ya. Jadi Bisa, terlampir bisa. ya ditulisnya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ini kok nggak muncul ya? Oh, kata kuncinya saya lupa. Darat, coba ya. Kok nggak Itu ada? gambar sepertinya nggak bisa di search. Oke. Ada yang bisa di search ini. Saya punya dokumennya, tapi mungkin yang terbuka bukan itu ya. Saya stop dulu ya. Tutup dulu yang Ibu ini. boleh mulai dikerjakan, Ibu? Iya, silakan Pak, dikerjakan memang. Sudah mulai Baik. dikerjakan, Pak. Kalau jasa distribusi nggak ada ya Bu ya? Ada, Pak, ada. Ini saya sedang coba buka nih, tapi enggak. Yang 748 kan ya? Yes, 748 Pak. Ada. Adanya jasa boga, Ada, jasa Pak, ada. Ada. bentar. Tapi kok saya nggak bisa buka filenya ya? Coba Bapak buka deh. Ya ini 748. jasa Transportasi apa ya? Kata kuncinya ya. Darat gitu. transportasi ya. Iya. Ada kan, Pak? Ketemu kan, Pak? Sebentar. Ini saya nggak bisa buka loh, Pak. Jasa pendistribusian ada Bu. Ada ya. Ah, Darat. Nah, laut. oke ada Bu. Nah, itu, Pak, di situ. Baik-baik. Iya, kenapa ini nggak bisa dibuka ya? Hemat 748. Berarti kalau untuk formnya tetap sama ya Bu ya, mau barang atau jasa ya. Oh, sama, Ah, sama. ah. Nanti pengisiannya aja yang beda, Pak. Oke, siap-siap. Nah, nama produknya Bapak jasa Iya. distribusi apa gitu. Oke, Satu aja itu hmm. produknya. Oke, Iya, izin sambil mengerjakan ya Bu ya. iya Pak, silakan Pak dikerjakan. Malahan Oke, lebih sip. gampang tuh ngerjain daftar bahannya nanti kalau jasa Pak. Lebih cepat. Amin. Iya, lebih cepat bener. Nah, ini tujuan nanti diisi juga ya Bapak Ibu ya, nama perusahaan. Nah, ini tadi ruang lingkup Bapak Ibu. Ini kan sudah diberi notis ya, cek sesuai bisnis proses perusahaan. Jadi, dicek ya, kalau di sini kan ada dari penyediaan bahan sampai dengan gudang sewa nih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang memang tersedia di tempat Bapak Ibu itu ya, yang ada gitu, ruang lingkupnya. Kalau nggak ada nanti hapus aja gitu ya. Hmm. Kan pendiri, apalagi Pak Indra nih, nggak mungkin ya ada pengolahan di situ kan. Nah, Iya, fokus. Nah, pengemasan nggak tahu, pengemasan ada nggak? pendistribusian ada. Nanti kalau yang nggak ada tuh dihapus Pak. Nah, yang ada Siap. aja. Gitu Hmm. ya, Bapak Ibu yang lain juga begitu. Sambil dikerjakan ya. Nah, ini kebijakan halal yang merah-merah tolong diperhatikan ya, diisi. Ya, kemudian ini ya tanda tangan, nama pimpinannya ya. Nah, pokoknya yang merah-merah tolong perhatikan. Nih yang merah-merah nih cara sosialisasi nih. Secara apa saja bisa dipilih salah satu ya yang sesuai. Nanti kalau sudah oke, yang merahnya jadi dihitamkan ya tulisan merah-merahnya. Gitu ya, tanggung jawab. Nah, kan sudah ada sebetulnya di sini diuraikan ya, tapi memang ini untuk mikro kecil gitu ya. Kalau perusahaan besar nanti bisa menyesuaikan. Pembinaan SDM juga sama ya, isi nama perusahaan semuanya ya, bahan ya. Nah, nanti bisa dibaca dulu ya Bapak Ibu nanti ya untuk masing-masing klausulnya ini disesuaikan. Terkait proses PPH, proses juga sama ya. Nah, ini terkait proses ini kan ada penjelasan tentang tempat alat penyembelihan ya. Kalau poin D ini ya sama ya, tetap jangan dihapus ya. Poin D yang dihapus itu nanti penyembelihan nih. Kalau bukan RPH RPU ini hapus ya Bapak Ibu nih. Ya, perhatikan ya. Ada pengolahan. Nah, ini nanti juga dipilihnya disesuaikan ya dengan yang Bapak Ibu tulis di ruang lingkup tadi. Kalau di ruang lingkupnya pengemasan nggak ada ya hapus berarti di sini. Itu ya. Jadi disamakan ya, disesuaikan dengan yang Bapak Ibu tulis di ruang lingkup. Begitu ya. Nah, ini prosedur-prosedur ini isi nama SOP katanya ya. Ini diminta nih Bapak Ibu menuliskan nama SOP-nya. Tapi namanya
aja, bukan dilampirkan SOP-nya, bukan. Nanti itu untuk tugas OJT itu juga yang dilampirkan cuma satu, satu contoh SOP. Kalau ini hanya mengisi nama SOP. Misalnya ini, penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal dijelaskan pada prosedur SOP apa. Gitu ya. Apa kira-kira nama SOP yang ada di situ kalau misalnya akan ada penggunaan bahan baru? Oh iya, caranya ada tertuang di SOP penggunaan bahan baru nomor sekian 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 misalnya ya. Jadi hanya nama-nama SOP aja. Nah, begitu seterusnya nanti dibaca ya Bapak Ibu. Isi nama SOP semuanya. Ini kalau RPH RPU ini nanti bisa dihapus ya. Oke. Ini produk sama isi nama perusahaan yang merah-merah karkas daging ini sengaja di merah ini karena dia terkait karkas daging kalau memang nggak ada di tempat Bapak Ibu hapus bisa dihapus. Pemontoran evaluasi juga sama, isi nama SOP. Ya, nah ini lampiran-lampiran. Ini juga ini nggak di merah nih, tapi suka kelupaan nih. Lampiran satu ya. Nama perusahaan jangan sampai kelupaan ya, lampiran satu. Kebijakan halalnya, ini tanda tangan lagi ya, pimpinan. Nah, kemudian saya lanjut dulu ya. Ini lampiran 3 SK tim ya. SK tim ini kan ditulis ya nama-namanya siapa nih ya. Ini boleh ya pimpinan perusahaan boleh Bapak Ibu sebagai ketua atau pimpinan nggak mau masuk di sini juga nggak apa-apa ya. Makanya tadi menyesuaikan ya. Itu silahkan dilengkapi. Kemudian kan di SK tim ini belum dijabarkan ya job desk masing-masingnya. Jadi Bapak Ibu nanti uraikan lagi ya. Misalnya Pak Indra tadi sebagai penyelia halal, jelaskan lagi tugasnya apa gitu ya di SK tim ini supaya nanti SK timnya jelas gitu ya. Tugas dan masing-masing. Meletakkannya di mana untuk tugasnya? Bisa nanti Ibu uraikan di bawah tabel, atau nanti Ibu tambahkan kolom ke samping kanan juga bisa. Oke. Gitu Bu ya. Elia, Iya. fontnya nanti tetap di warna merah atau kami hitamkan ya, Bu? Kalau sudah diganti bisa dihitamkan. Oke. Termasuk Ya, yang dalam kurung juga ya, Bu? ya, Kurungnya dihilangkan. dihitamkan. Iya. Heeh. Yang merah Oke. itu sebagai eh, apa? Biar Tanda ya Ibu lebih ya, gampang untuk mengerjakan. Iya. mempermudah. Gitu ya. Cuman kalau kalau evaluasi ini mah sama aja ya. Ini contoh ya. Ini udah ada di format. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakannya sampai ini SK tim ini ya. Kalau kalau LK1 ini sampai lampiran 3. Cuman memang kerjaannya yang banyak tuh memeriksa di sini nih Bapak Ibu nih di bagian PPH. Nah, itu kan harus dicek satu-satu tuh. Nih kan? Dicek nih, disesuaikan dengan usaha masing-masing ya. Kalau memang oh, tidak sesuai hapus. Oh, kalau ada yang kurang tambahkan kalimatnya. Gitu. Itu aja sih kalau untuk LK1 ya pengerjaannya agak banyaknya tuh di sini sama eh, apa poinnya mungkin dalam menentukan jenis produk. Nah, itu ya jangan sampai bingung ya menentukan jenis produk. Bu, izin bertanya. Iya, silahkan. Yang untuk SK tim itu kan kemarin kalau nggak salah kan ada ketua, wakil ketua, QC, kepala distribusi, kepala produksi itu apakah dari Ibu ada contohnya gitu Bu untuk job desk-nya? Terima kasih. Oh, ada. Saya sebentar. Sebetulnya di ini ada. Eh, tapi yang saya punya juga nggak tahu filenya di mana ya. Udah dihapus kayaknya, Bu. Nah, atau bisa download di mana gitu. Terima kasih. Iya. Eh, tanya AI bisa barangkali. Iya. Iya, saya ada tapi saya hapus kayaknya. Ini tugas peserta juga. Kalau untuk tugas penyelia itu sudah ada ya, dijelaskan sebetulnya. Di manual SCP sendiri sudah ada. Ini bentar. Oh iya. Oh iya, ini baru bisa nih saya buka buka KMA nih tadi. Ini Bapak Ibu nih ya jangan lupa ya untuk mengisi jenis produk ya. Ini baru muncul ya nih. Kurang spesifik ya. Nah ini.
Ini loh Pak Indra tadi nih, jasa Iya, betul, Bu. pendistribusian jenisnya ya Pak. Iya, Jadi betul. ditulisnya Pak Indra dari sini ya. Jasa pendistribusian strip yang mana gitu. Jasa Iya. angkutan barang melalui transportasi darat. Dalam kurungnya kodenya. Berarti M.1.1 ya, sesuai KMA 748 tahun 2021 Baik. gitu. Nah, Bapak Ibu yang lain juga sama ya. Nanti diceknya begitu. Sampai jam 3 ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa selesai, tapi kalau enggak nanti bisa boleh dikerjakan malam ini. Batas waktunya sampai jam 9 malam ya, barangkali ya, dikerjakan ya. Bu, Bu, mohon maaf mau bertanya. Kalau untuk halaman diisi juga atau gimana, Bu? Boleh di skip. Terima kasih. Nanti diisi, Bu, halaman diisi nanti. Tetap dilengkapi kalau sudah selesai nanti. Kan nanti takutnya ke bawah-ke bawah ya. Yang udah selesai nih semuanya LK1 nanti diisi. Cuman kan LK1 hanya sampai lampiran 3 kan? Berarti halamannya nanti em, sampai apa itu? Sampai komitmen bahan belum sampai komitmen. Bahan nanti itu masih kosong itu. Soalnya kan bahan kalau sudah masuk bahan PPH produk iya. Gitu, Bu. Diisi aja, Bu, sampai komitmen dan tanggung jawab. Baik, Bu, Bu. untuk nama dan merek produk itu, Bu, Ah, kalau lebih dari 3 bisa, Bu. Nama merek produk lebih dari 3 boleh. Dia masuk dalam satu kelompok yang sama ya, Pak? Iya, iya. Kemudian Boleh. nomor izin edar itu saya punya 13 nomor NIE dari BPOM TR itu nggak perlu dimasukin, hanya BPOM TR aja gitu. Sesuai dengan yang Bapak input produknya tadi aja. Oh, Oh semuanya gitu. 13 Ada 13. untuk yang 3 produk. Iya. Oh, dari BPOM aja, Pak. Oke. Yang dari BPOM aja. Jenis produknya jamu ya, Bu. Jamu, Bapak jamu, produknya Bapak apa? Obat tradisional. Obat tradisional, oh obat berarti di 748 ya. Isi yuk. Nah, ini. Minuman, oh ya obat tradisional, jamu. C1.1 ya Pak. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah jadi penyelih halal, tolong nanti apa pekerjaannya rapih ya, rapih gitu ya. Semua bukti implementasi yang harus disediakan, mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 5 itu lengkap gitu ya. Jangan ada yang mengatakan nanti, oh iya ini sama buktinya ya, bukti internal trainingnya sama dengan audit internalnya gitu. Jangan begitu ya, kalau yang begitu berarti dia bukan lulusan halal institut ya. Saya menemukan itu soalnya. Saya dikeroyok oleh Bapak Ibu penyelia saat ngaudit di mana itu di kafe ya. Jadi mereka Nah, kekeh gitu ya mengatakan iya begini ini gitu kan. Malahan saya yang diragukan ya sudah lah. eh, nasib guru, Bu. Iya Pak, gitu kan. Terus ada juga tuh Bapak Ibu penyeliannya, oh iya masa harus sedetail itu sih Bu auditnya gitu ya. Memang harus detail kan, namanya juga audit kan, kita harus detail. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bertugasnya tidak ketika bertugas tidak begitu ya. Jadi memang audit ini harus detail ya Bapak Ibu ya. Sampai ke penelusuran dokumen nota-nota Ini pembeliannya pasti akan dicek. satu pengalaman, Bu, dari saya nih. Mm-mm. Terkadang dari R&D atau dari perusahaan itu kan ada yang apa ya supaya bahan-bahan itu nggak terdetek sama pekerja nih, Bu. Kadang-kadang dia menamakannya tuh beda gitu. Nah itu solusinya gimana, Bu? Oh iya, memang. Misalkan gini, Heeh, misalkan gini, ada magnesium stearat misalkan gitu ya. heeh, Dia hanya memberikan nama tuh di kode perusahaan itu hanya MG apa misalkan MGS heeh, doang gitu. heeh. Supaya apa? Supaya operator nanti mixing atau operator apa namanya fillingnya itu nggak paham nih tentang ini bahan-bahannya apa aja sih kan kita kan bikinnya pakai master batch record kan nanti kan gitu. Iya.
Nah, ini menyikapinya untuk nanti masukin ke daftar bahan halal gimana nih, Bu? Ya, itu memang kalau di perusahaan memang seperti itu ya, itu kan rahasia dapur mereka. Cuman, Betul. hmm, cuman memang Bapak kalau untuk input si halal itu nama jelas dari bahan itu apa. Walaupun mereka pakai kode-kode terserah ya, Oke. R&D boleh mau pakai kode-kode apa terserah. Yang penting di input si halal, semua bahan-bahan yang dikode itu masuk dalam Sesuai. bahan sesuai. Tapi jangan pakai kode Oke. masukinnya, pakai nama asli. Ya, ya, Nah, nanti ketika ya. diceknya nanti kan ada Bapak Ibu penyelia, ada bagian R&D-nya kan R&D-nya kan juga pasti ada tuh perwakilan. Kalau Ya, ditanya magnesium stearat yang mana? Nih, ya, dikasih tuh yang ada kodenya dia yang tahu kan? ya, ya. Gitu. Ya, Jadi nggak artinya apa-apa. saya memberikan informasi bahwasannya ini jangan sampai nanti teman-teman ketika menjadi penyelia halal di sebuah perusahaan itu kaget gitu, Bu. Iya, iya betul seperti itu memang. Rahasia dapur, Pak, udah umum. Betul. Oh iya, Pak Dasipi. Silakan Pak Dasipi. Yang dimaksud mau tanya, ini kan yang kan tadinya belum ada menurut saya. Pak, Itu suaranya berarti jauh tinggal ya, Pak ya? gimana Bu? Suara Bapak agak jauh ya? Oh iya, benar. Mau penelitian halalnya ini Bu. Apa, Pak? Kan belum ada Oh, nama oh. penelitian halal. Jadi gimana? Nama saya apa dikosongkan Bu? Pak Dasipi ini nama yang ikut pelatihan Pak Dasipi ya? Ini Dasipi namanya. Iya, iya. Benar. Ini namanya memang Pak Dasipi atau nama akunnya ini? Ada nama asli belum nih, Pak? Saya cek nama Nama saya asli. sendiri. Oh Nama iya, sendiri. memang Dasipi namanya ya, Pak? Iya, iya. Ya, berarti nanti penyelesaian halalnya Bapak Dasipi. Iya. Ya, nanti di tugas itu bikinnya Pak Dasipi namanya penyelihannya. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Terima kasih Bu. Ya, gitu. Ya, Bu Ibu, Raisya, silahkan. ya Bu, izin bertanya Bu, di bagian jenis produknya itu, saya coba buka cari di KMA 944, sorry, di 748 Heeh. untuk alat kesehatan itu apakah namanya kata kuncinya juga alat kesehatan atau seperti apa ya Bu? Soalnya alat kesehatan itu punya saya jenis produknya itu tuh wound dressing. Oke. Alat kesehatan kalau nggak salah itu ada di barang gunaan ya. Oh, ada nih Betul. alat kesehatan. Halaman 88 nih, Bu. Cuma nanti coba Ibu cek masuk yang mana dia. Oh Ada iya Bu. halaman bukan halaman 88 ya. 88 dari 94 ini. Nah, ada alat kesehatan tuh. Nah, nanti cek masuk yang mana kira-kira tuh. Oh iya 91. berarti ini pakai kalau tidak salah itu em, subkategori bukan subkategori Bu ini. Ya kayaknya subkategori. Oke. Nah, nanti dicek di sini Bu yang mana nih. Misalnya nanti Oh iya iya. misalnya nanti dia ternyata sistem tes kimia Tes. klinik gitu ya. Berarti nulisnya alat kesehatan, kemudian strip sistem tes kimia klinik, nanti dalam kurung dituliskan kodenya ini. Ya Dan 9.1. 9.1. Oh iya Tapi iya. di atasnya apa ini? Coba kita lihat paling atas. Kan di atasnya juga ada eh, oh, H ini barang gunaan, Bu. H.9.9.1 dia masuk barang gunaan. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Nah, Bu, nanti saya sudah ditulis paham. ya sesuai KMA apa gitu, sesuai KMA 748. Ya, baik Bu, Mm-mm. terima kasih. Iya, Ibu mau tanya juga, iya Pak, untuk silakan. yang tidak relevan itu berarti untuk yang pengerjaan ini dicoret atau gimana? Tidak relevan. Misalnya untuk Oh penggunaan iya, karkas oh iya iya. itu saya Bisa di coret atau bisa dihapus? dihapus, bisa dihapus Pak, bisa dicoret, dihapus aja lah. Kalau memang tidak sesuai, Dihapus saja. iya, Bu, mau tanya Bu, iya. bagian C eh, tadi Bagian C ruang proses lingkup, proses produk halal. iya. Itu Heeh. tadi kan ada yang
tempat dan alat PPH penyembelihan itu dihapus apa gimana, Bu? Oh, yang penyembelihan kalau memang penyembelihan nggak ada di sana, hapus aja, Bu. Oh, terus kalau yang merah-merah itu maksudnya diapain, Bu? Ada apa enggak gitu ya? Iya, maksudnya yang merah itu menotis supaya Bapak Ibu langsung, oh iya ini yang merah ada nggak ya di tempat Ibu Yasmin pengolahan? Oh ada. Kalau ada berarti eh, eh, dihitamkan aja nanti tulisan pengolahannya. Kemudian kalaupun ada, apakah betul sudah sesuai ya yang di template itu ya prosesnya SOP-nya. Kalau memang tidak sesuai nanti bisa ditambahkan kalimatnya atau ada yang berlebih bisa dikurangi. Ah, Gitu. Ibu, Iya, hmm, silakan. mau tanya. Ya. Kebetulan kan hasil produksi di PT saya tuh ada beberapa jenis, Bu. Di Heeh, antaranya ada saus, lalu sambal, ada olahan ayam. heeh. Itu kan berarti nanti jenis produknya kan ada Tiga. beberapa ya, Bu ya. Iya. Saus, Saya sambal, sebutkan semua ayam. ya. Saus, sambal, olahan ayam. Ibu milih salah satu aja. Salah satu jenis produk aja. Mau yang saus atau mau yang olahan ayam? Saus, sambal kayaknya sama deh. Oh, oke, atau yang mayoritas berarti yang saya Iya. cantumkan ya, Bu. Iya, silakan Ibu pilih aja mau olahan ayam atau saus sambal. Nanti untuk jenis produknya cek di 944 ya, Bu. Tuh. Ya, makanan. Heeh, iya. Baik, terima kasih. Salah satu aja ya. Jadi juga nanti Bapak Ibu nanti kan ketika masuk nanti setelah saya ini kan masuk LK2 ya, ada tugas lagi mengisi daftar bahan sama daftar produk. Itu jangan diisi semuanya. Kayak Bu Chavia tadi mungkin daftar olahan ayam ada mungkin 10 produk, jangan 10 diisi. Berapa ya? 3 atau 5 aja gitu, jangan semua. Kalau semua nanti kepanjangan, lama nanti pengisiannya untuk pengerjaan tugas yang singkat ini nanti nggak selesai takutnya ya. Soalnya kan banyak yang harus diisi nanti terkait identitas bahannya dan lain segala macam gitu. Cukup untuk perwakilan aja. Nah, nanti kalau untuk pendaftaran sertifikat halal yang benarannya baru diisi semua. Bu izin bertanya Iya. terkait yang tadi Bu Elia sampaikan kalau misalnya pendaftaran sertifikasi yang beneran kan dicantumkan semuanya ya Bu ya. Nah Mm-mm, untuk betul. nomor izin edarnya tuh gimana kalau misalnya dari perusahaan itu punya puluhan puluhan Mm-mm. apa Banyak. Nanti jenis produk. dilampirkan aja, dilampirkan aja. Kalau Dilampirkan. ininya eh, apa namanya sertifikat izin apa namanya IPCPOB-nya gitu kurang ya Bu harus nomor izin edarnya ya. Oh, itu kan tertulis di informasi umum perusahaan nomor izin edarnya ada atau tidak gitu loh maksudnya. Kalau memang ada ya tulis aja ada di lampiran. Nanti dilampirkan aja dokumennya kalau mau dilampirkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Heeh, gitu ya. Oh, maaf Bu Elia mau tanya. Iya, silahkan. Untuk ini yang bagian proses produk halal, Heeh, yang bagian D, D. memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk halal dan tidak halal, ini harus tetap ada, atau jika tidak ada boleh dihapus. Tetap Bu, dibiarin aja nggak apa-apa. Oh, terus yang merah ini apa? Tempat dan Mem- alat PPH penyembelihan. Ini nggak usah gitu ya, karena nggak ada penyembelihan. Penyembelihan nggak ada. Heeh. Kalau pengolahan Ibu kan ada kan di situ ya. Iya, dan alat PPH Iya, PPH alat PPH pengolahan. ya ada kan, ya tetap. Gitu. Tetap. Walaupun gimana tadi kalimatnya saya buka juga nih. Yang B halaman berapa Bu? Mohon maaf. Halaman tempat pengolahan ya. Tempat pengolahan, alat pengolahan, sarana pembersihan, sarana pemeliharaan alat, Memisahkan tempat tempat dan alat penyimpanan. yang digunakan untuk proses produk halal dan tidak halal. Iya. Ya Ah, itu tetap Bu dibuat aja. Kalimat itu gitu ya. tetap ada gitu. Jadi walaupun itu tidak dilakukan, tapi kan setidaknya itu tuh ada ya di prosedurnya. Kalau semua umpamanya nanti ternyata terjadi gitu ya, ada yang tidak halal, kan sudah ada di prosedur harus dipisahkan gitu loh. Jadi Oh, terus merahnya ini kenapa? yang Eh, merahnya itu nanti maksudnya Ibu nanti bisa pilih
Ibu PPH-nya itu apa saja? Apakah pengolahan ada? Penyembelihan kan juga ada tuh, ditulis. Kalau penyembelihannya nggak ada, hapus. Pengolahan Oh, ada kan? gitu. Yang ada nanti dihitamkan aja tulisannya. Oh, ya, baik-baik. Terima kasih. Iya, gitu. Ibu izin bertanya, Iya, kenapa Bu? untuk jenis produk itu kan di KMA 944 itu kan kalau untuk menu kayak seperti ayam bakar tuh kayaknya nggak ada, cuman ada fermentasi susu ya gitu. Produk-produk ini sih Bu, itu Ibu gimana menu harus pasien rumah sakit ya? oh, oh. Oh, bukan itu Bu. Kalau rumah sakit itu sama, coba buka deh. Sebentar di satu ini cari dulu. Em, 944. Nah, jadi kata kuncinya apa ya kemarin? 944 ini em, penyediaan kali ya. Penyediaan. Penyediaan makanan ini, Bu. Penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Nanti Ibu ke kanan nih. Nah, Yes. apakah di restoran bukan, rumah makan, warung makan bukan, kedai bukan. Terus ini penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap. Kalau nggak salah saya itu ada rumah sakit di sini bagian mana ya? Atau restoran penyediaan makanan keliling, jasa boga catering ini mungkin Bu. Catering. Nah, ini ya. Jasa boga untuk Oke. suatu event tertentu. Nanti dibaca, Bu. Ada di sini tuh rumah sakit saya pernah baca. Oke, berarti satu kode aja berarti. Ya, nanti Oke, dilihat ya di sini nih. oke, sip. Terima kasih Bu. 16.2 berapa Oh gitu. ya, oke, terima kasih Bu. Iya. Oke. Ibu Elia sudah jam 15:04. Oh iya. Baik, Iya. Pak Osep. Baik. Ya, Bapak Ibu, itu dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti tugasnya tolong dikerjakan kembali ya. Seperti yang saya sampaikan ya. Nanti usahakan jam 9 sudah diupload di sistem masing-masing supaya bisa dikoreksi oleh fasilitator. Kalau memang akan ada perbaikan lagi kan Bapak Ibu bisa perbaiki lagi gitu ya. Supaya besok bisa fokus untuk ikut pelatihan di hari besok. Soalnya besok ada lagi tuh tugasnya, gitu ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi fasilitator masing-masing aja ya. Begitu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. Terima Ibu. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Elia atas materi Wabarakatuh. yang sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, unit kompetensi ke-1 ini, Bapak Ibu kan menerima LK ya dari Bu Elia. Silakan tugas Bapak Ibu sebetulnya melengkapi, mereview apa yang template yang sudah dikirimkan oleh Ibu Elia.